kemudian bagaimanakah kita memantau keamanan. Kemudian sebagian ya ikhwah itu mempercayai bahwasanya vaksinasi itu hanyalah konspirasi Yahudi, sehingga mereka tidak mau berdekat-dekatan dengan barangnya Yahudi misalnya. Nah, kemudian yang masalah terakhir akan kami singgung sedikit masalah pembahasan fikih ya, apakah vaksin yang beredar saat ini itu halal ataukah haram. Jadi pertama yaitu tentang bagaimanakah kita mengenal imunisasi. Ya, sebetulnya imunisasi itu adalah suatu metode untuk memanfaatkan atau memanipulasi sistem kekebalan tubuh kita. Jadi kita itu memiliki sistem kekebalan tubuh yang itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Nah, ketika sistem kekebalan tubuh ini dimanipulasi sedemikian rupa dengan ilmu pengetahuan saat ini, maka kita bisa memanipulasinya sehingga pada akhirnya tubuh kita itu memiliki kekebalan ketika kuman yang sesungguhnya itu masuk ke dalam tubuh kita. Nah, bagaimanakah ya, kita memanipulasinya? Ada yang disebut dengan pasif. Nah, mengapa disebut pasif? Karena itu bergantung dari apa yang masuk ke dalam tubuh kita. Dan kalau yang masuk ini sudah hilang, maka kita tidak memiliki lagi kekebalan. Itu yang namanya pasif. Misalnya adalah ibu hamil itu ketika kehamilan ya, itu akan, dan juga ketika proses menyusui ya, itu akan ya, diantara yang ditransfer ke anaknya adalah antibodi ke tubuh janinnya. Akan tetapi perlindungan ini sifatnya sementara saja. Ketika antibodi dari ibu itu sudah hilang, sudah lenyap ya, maka si bayi itu tidak lagi memiliki perlindungan spesifik ya. Atau misalnya juga kalau kita menginjeksikan, menyuntikkan antibodi ke dalam tubuh seseorang, misalnya kalau ada yang pernah tergigit ular, di sini, tergigit ular berbisa, maka salah satu cara menyelamatkannya adalah kita suntikkan antibodi anti bisa ular. Itu yang kita masukkan adalah antibodinya. Dan metode semacam ini itu dalam sejarahnya itu yang pertama kali mencetuskan adalah Ibnu Sina. Pertama kali mencetuskan metode semacam ini itu adalah Ibnu Sina. Terlepas dari kontroversi kemudian Ibnu Sina ini ada masalah dalam masalah akidah, tetapi beliau mengakuinya sebagai seorang ilmuwan Muslim. Yaitu Ibnu Sina mendeskripsikan ini untuk mengobati penyakit rabies. Ya, tahu ya penyakit rabies, yaitu kalau antum tergigit anjing yang terinfeksi virus rabies, maka nggak akan lama nanti akan meninggal. Karena apa? Karena nanti virus rabiesnya akan menyebar ke dalam tubuh. Nah, salah satu cara menyelamatkannya adalah ya ketika itu Ibnu Sina mengamati bahwasanya kalau ada pasien tergigit rabies, maka metode yang dipakai Ibnu Sina adalah memasukkan darah dari anjing. Karena apa? Karena dia mengamati bahwasanya anjing yang terinfeksi rabies itu memiliki antibodi anti rabies. Itulah dia masukkan. Dan dalam ilmu kedokteran modern tentu yang dimasukkan bukan anjing bukan darahnya yang utuh, tapi dimurnikan antibodinya semacam itu. Dan tapi perlindungan ini sifatnya sementara. Ya, ketika nanti antibodinya sudah dibuang, maka kita tidak lagi memiliki perlindungan yang sifatnya spesifik. Nah, bagaimana agar tubuh kita itu kebal secara berkepanjangan? Ya, maka kita gunakan suatu metode yang kita sebut saat ini dengan vaksinasi atau imunisasi aktif. Atau metode lain adalah kita terinfeksi secara alami. Jadi kalau kita terinfeksi secara alami dan sembuh catatannya, maka kemungkinan besar kita akan kebal untuk terinfeksi di periode berikutnya. Tapi dengan catatan, tapi sembuh ketika kita mengalami infeksi untuk pertama kali. Nah, inilah yang kita hindari. Oleh karena itu, yang infeksi alami ini ditiru dengan proses vaksinasi, dengan kuman yang sudah dilemahkan atau sudah dimatikan kumannya, atau tidak kumannya utuh yang dimasukkan, tetapi hanya bagian tertentunya saja
yang dimasukkan ke dalam tubuh, tapi itu sudah cukup ya, untuk memberikan atau merangsang terbentuknya kekebalan. Nah, ini jenis-jenis vaksin yang dimasukkan ke dalam tubuh kita ya. Ada yang sifatnya hanya ini gambar hanya bentuk satu bagian ini saja yang dimasukkan, jadi bukan kuman utuhnya. Misalnya adalah vaksinasi hepatitis B, itu bukan virus hepatitis B utuh dimasukkan ke dalam tubuh, tidak demikian. Itu cuma diambil satu komponen proteinnya saja yang ada di luar tubuh, tetapi itu sudah cukup untuk menimbulkan respon kekebalan. Ya, kemudian atau contoh yang lain adalah virus yang dimatikan. Ya, ini misalnya adalah vaksinasi IPV, polio yang disuntik, ya, bukan polio yang diteteskan. Ya. Karena kalau polio yang diteteskan itu virus yang sifatnya sudah dilemahkan. Nah, ketika kita dimasukkan semacam ini, itu tubuh kita itu akan membentuk respon kekebalan sebagaimana kalau kita terinfeksi kuman yang sesungguhnya. Itulah yang kita harapkan. Nah, kok bisa? Karena inilah pengetahuan yang kita dapatkan dari bagaimanakah sistem kekebalan tubuh itu bekerja dalam tubuh manusia. Nah, komponen vaksin itu ada yang namanya antigen. Itu adalah komponen utamanya tadi. Entah itu kuman yang dimatikan, atau kuman yang sudah dilemahkan, ya, atau hanya proteinnya saja. Nah, kemudian juga dimasukkan nanti yang namanya adjuvan. Adjuvan itu adalah substansi tambahan yang apabila ikut dimasukkan ke dalam tubuh itu respon kekebalannya akan lebih maksimal. Ya, yang ini bisa yang banyak dipakai adalah aluminium. Nah, ini yang sering disalahpahami oleh sebagian orang. Masa masukkan aluminium ke dalam tubuh? Ya, itu loh yang bikin yang dibuat panci teman-temannya itu. Jangan lupa ASI itu salah satu kandungan ASI itu aluminium. Bahkan lebih banyak kandungan aluminium dalam ASI daripada yang ada dalam vaksin. Karena tubuh kita itu ada komponen mineral, ada komponen protein. Nah, ini yang kadang-kadang orang awam yang tidak memahami hal ini kemudian dimainkan emosionalnya. Masa nanti dimasukkan aluminium yang biasanya buat bikin panci? Padahal setiap hari dia makan aluminium si bayi itu dari ASI ibunya. Ya. Bahkan lebih banyak jumlahnya kalau di total-totalan, ayo kita total. Ya. Lebih banyak yang dari ASI daripada yang dari vaksin. Vaksin cuma berapa kali suntik, ASI tiap hari. Ya. Setiap hari mungkin setiap saat minum ASI. Kemudian ada aditif stabilizer agar komponennya stabil, misalnya ada gelatin, ada glutamat, ya, preservatif supaya vaksinnya itu lebih awet, terutama nanti kalau itu didistribusikan dari pabrik ke mana, ke tempat vaksinasi sampai ke puskesmas. Ini ada kandungan fenol, ya, timerosal, merkuri, yang ini juga dimainkan. Sebagian orang, itu loh dimasukkan merkuri ke dalam tubuh. Merkuri yang dimasukkan yang ada di dalam vaksin itu bukan merkuri yang berbahaya dan kadarnya sangat minimalis dan sekarang sudah dihilangkan dari sebagian besar komponen vaksin sehingga tidak jadi masalah. Dan kita itu juga mengkonsumsi merkuri dari alam, merkuri yang alam dalam kadar yang minimalis, akan tapi itu tidaklah menimbulkan bahaya dalam tubuh. Sehingga kita itu harus bersikap kritis, ya. Ketika kapan suatu substansi itu akan berbahaya kalau kita konsumsi, karena semuanya sudah dihitung, ya. Kemudian ada formaldehid, antibiotik, yang ini juga sama, ya. Itu adalah formaldehid itu untuk pengawet mayat dimasukkan dalam tubuh kita. Jangan lupa kalau antum suka makan buah-buahan, itu ada kandungan formalinnya. Atau enggak jadi makan buah-buahan sekalian. Jadi mengapa kita makan buah-buahan, ada buah pir itu kandungan formaldehidnya itu lumayan banyak, ya kan? Maka kita tidak perlu termakan isu-isu semacam ini. Semuanya sudah dihitung kadarnya, dosisnya. Ya, kemudian kalau ini masuk akumulasinya berapa lama dalam tubuh, apakah tubuh bisa membuang ataukah tidak. Ini semuanya sudah diperhitungkan ketika kita membuat formulasi vaksin. Ya.
Nah, proses untuk bikin vaksin itu bukan suatu proses yang mudah, bukan suatu proses yang gampang membalik membalik telapak tangan. Ada di sana fase-fase tahap preklinik. Preklinik itu adalah ketika kita membuat suatu obat atau kita membuat suatu vaksin katakanlah, itu nanti ada proses-proses pengembangannya. Nah, semua proses sebelum diujikan ke manusia itu disebut sebagai proses preklinik, ya. Semua proses sebelum diujikan di manusia itu disebut sebagai proses preklinik. Itu ada riset dasarnya. Kita isolasi dulu kumannya, virusnya atau bakterinya. Kemudian kita coba ini komponen mana yang nanti akan kalau kita masukkan ke hewan dulu itu akan menimbulkan respon kekebalan di hewan. Kalau di hewan udah berhasil, ya diuji-cobakan ke hewan percobaan yang sesuai, entah tikus, entah mencit, entah kelinci, entah monyet dan seterusnya, itu berhasil, baru kita masukkan, kita uji cobakan ke manusia sehat. Nah, ini untuk pengembangan produk dan ini prosesnya sangat lama sekali, bisa tahunan, bisa belasan tahun. Makanya kalau kami sekolah dulu, ya alhamdulillah Allah memberikan kesempatan untuk bisa sekolah sampai ke Belanda, itu nggak berani saya buat penelitian masalah vaksin, nggak akan lulus nanti. Lulusnya lama nanti. Kapan saya lulus kalau saya penelitian saya tentang bikin vaksin? Nggak akan pulang-pulang nanti, tinggal aja di situ sampai tua. Ya, itu pun kalau berhasil. Nah, kalau semua tahap ini berhasil, baru nanti vaksin itu akan diuji cobakan ke manusia, tapi tidak langsung satu tahap berhasil langsung disetujui oleh otoritas regulasi, tapi dia harus diuji dulu dalam namanya fase 1. Fase 1 ini fase hanya untuk menguji keamanannya saja. Kalau nggak usah menguji apakah dia bisa berfungsi sebagai vaksin ataukah tidak. Cuma nguji kalau bahan ini tak masukkan ke tubuh manusia itu aman ataukah tidak. Itu aja tujuannya fase 1. Nggak ngurusi masalah ini nanti ada efek kalau dia menimbulkan respon kekebalan ataukah tidak. Yang diuji itu hanya aman ataukah tidak kalau masuk ke dalam tubuh manusia. Kemudian kalau ini sudah berhasil, nanti naik lagi ke fase 2, skalanya lebih gede lagi. Ya, ini juga masih untuk meneliti keamanannya. Ya. Kemudian di samping keamanan itu ada uji masalah apakah ada bukti awal kalau vaksin ini dimasukkan dia nanti akan bisa berfungsi sebagai vaksin. Kalau fase 2 berhasil, nanti baru masuk ke fase 3. Ya, dimasukkan vaksin kemudian diberikan kontrol yang sesuai, kontrol perlakuan yang sesuai. Ya, vaksin plus kontrolnya. Ya, nanti dibandingkan apakah dia nanti ada keampuhan ya untuk bisa berfungsi sebagai vaksin ataukah tidak. Kalau lolos ya baru nanti vaksin itu disetujui oleh otoritas regulasi. Kalau di Indonesia itu yang menyetujui adalah Badan POM, ya, Badan Pengawas Obat dan Makanan. Itu dia yang nanti akan menilai ini boleh nggak diedarkan ke masyarakat. Dan itu prosesnya lama sekali, bertahun-tahun. Bisa ya 15 tahunan baru berhasil atau bahkan lebih dari itu. Ya, baru nanti kalau vaksin atau obat itu beredar di masyarakat, apakah berhenti pengawasannya? Enggak berhenti. Ada namanya fase 4. Semua vaksin, semua obat yang beredar di Indonesia itu diawasi keamanannya oleh Badan POM. Makanya sekarang ada agak ramai masalah ranitidin yang ditarik oleh Badan POM kan. Kalau antum dengar beritanya, sebagian merek ranitidin itu ditarik oleh Badan POM. Mengapa? Setelah beredar di masyarakat itu ada sebagian kontaminasi dengan bahan-bahan yang berasal dari yang menimbulkan efek kanker. Ya. Jadi pengawasan itu bersifat terus-menerus. Ya. Nah, ini buktinya lamanya kita bikin vaksin. Ada vaksin denggi 70 tahun bikinnya, nggak ketemu. Ya. Kemudian vaksin HIV itu uji pertama kali itu tahun 80-an. Sampai sekarang belum ada barangnya. Vaksin HIV. Vaksin malaria. Ya teman-teman di Indonesia Timur, berapa banyak sekarang dokter kalau ditugaskan ke Indonesia Timur itu meninggal dunia karena malaria terinfeksi. Belum ada vaksinnya. 30 tahun.
diteliti. Vaksin hepatitis C lebih dari 25 tahun sekarang. Bandingkan dengan klaim sebagian herbalis, saya sebut merek langsung, sebagian herbalis, sebagian praktisi yang mengklaim dirinya sebagai Tibun Nabawi, ini bisa berfungsi sebagai vaksin alami. Dia pernah melakukan pengujian? Nggak pernah. Inilah namanya klaim-klaim yang sembrono, sembarangan. Kita itu bikin vaksin bertahun-tahun, kalau nggak ketemu, nggak berani kita mengklaim bahwasanya bahan ini itu bisa berfungsi sebagai vaksin. Bandingkan dengan klaim sebagian orang, bekam itu bisa berfungsi sebagai vaksin, habatus sauda itu bisa berfungsi sebagai vaksin, madu itu bisa, semuanya aja diklaim sebagai vaksin. Ya. Apakah sikap ini adalah sikap yang ilmiah kita sebagai seorang muslim? Tidak demikian. Padahal dulu vaksinasi itu dikembangkan oleh ilmuwan muslim ketika apa? Ketika masa dinasti Utsmaniyah di Turki, Istanbul sana. Ya. Kemudian dibawa ke Eropa. Sampai uji vaksinasi pertama kali itu di Eropa oleh seseorang yang namanya Edward Jenner. Tapi Edward Jenner tidak pernah dianggap sebagai penemu vaksin oleh dunia medis. Mengapa? Vaksin itu masuk ke Eropa melalui dinasti Utsmaniyah yang ada di Turki. Gak pernah dunia ini mengakui Edward Jenner sebagai penemu vaksin. Mengapa? Dia itu hanya nyontek teknik vaksinasi yang dikembangkan oleh kekhalifahan Turki Utsmaniyah. Itu yang tidak pernah diketahui oleh sebagian kaum muslimin. Kemudian dianggap nanti vaksinasi itu konspirasi. Ketika saya sekolah di Belanda, itu ada pameran warisan ilmu kedokteran Islam di Rotterdam, kota pelabuhan terbesar di Eropa, salah satu kota pelabuhan terbesar di Eropa. Semua barang masuk ke Eropa itu lewat Rotterdam. Bikin dia warisan ilmu kedokteran Islam. Salah satu yang ditampilkan adalah vaksinasi. Sampai pemerintahan Turki itu membuat perangko khusus. Perangko gambarnya teknik variolasi yang itu ada di masanya kekhalifahan dinasti Ottoman, kekhalifahan Turki Utsmaniyah. Ini yang kadang-kadang kaum muslimin itu bermudah-mudah untuk meninggalkan hal ini. Nah, bagaimanakah? Yang kedua adalah bagaimanakah kita berbicara tentang manfaat vaksin dalam bidang kesehatan masyarakat. Ini saya tampilkan penyakit yang tidak pernah kita lihat lagi oleh orang-orang yang lahir setelah tahun di Indonesia mungkin sebelum tahun 70-an. Ada yang bapak-bapak yang lahir sebelum tahun 70 mungkin yang sudah agak sepuh ya. Itu pun di Indonesia mungkin udah jarang. Ini penyakit yang dulu menjadi momok dunia medis barat ketika itu, yaitu smallpox atau cacar nanah. Gimana dia infeksinya? Dia itu ditandai dengan demam, kemudian ada bintil-bintil nyeri di sekujur tubuh. Kemudian dalam 1-2 minggu kurang lebih 30% pasien dewasa itu meninggal dunia. Kalau infeksi ini ke anak-anak, angka kematiannya 90%. Udah, 9 dari 10 anak-anak yang terinfeksi smallpox itu pasti mati. Nah, selama abad ke-20 itu diperkirakan kurang lebih 300 juta orang itu meninggal karena smallpox, karena wabah. Dan ini menjadi tragedi kemanusiaan paling buruk di abad ke-18. Karena apa? Karena orang itu bergelimpangan di jalan-jalan ketika wabah smallpox. Oleh karena itu, pembunuh nomor 1 itu bukan terorisme, bukan perang, bukan bom-boman, tapi wabah penyakit. Sampai ditemukan muminya Fir'aun, Raja Ramses V. Ini penyakit nggak melihat kasta, orang miskin sampai raja-raja dia serang. Ini lihat ini. Kalau lihat itu pipinya ini, kalau dilihat lebih jelas itu ada bintil-bintil yang ini diyakini sebagai smallpox. Nah, gimana dunia itu berusaha untuk membebaskan dari penyakit yang mau mewabah ini? Maka pada tahun 1966 WHO itu mencanangkan program global untuk memusnahkan smallpox. Dengan apa? Dengan melakukan program vaksinasi smallpox. Dan ini prosesnya panjang. Sampai 10 tahun kemudian
Ya, itu kasus smallpox itu terakhir di dunia ditemukan di Somalia. Dan uniknya pasien terakhir ini adalah seorang perawat yang namanya Ali Muslim namanya. Dia tidak mau dilakukan vaksinasi smallpox, tapi dia kemudian terkena smallpox itu sendiri. Tapi alhamdulillah sembuh, dia bisa survive. Dan setelah dia survive, akhirnya dia sadar pentingnya vaksinasi. Dan akhirnya dia selama hidupnya dia dedikasikan dirinya untuk melakukan kampanye untuk vaksinasi smallpox. Karena apa? Karena dia merasakan sendiri ketika saya tidak divaksin, saya terkena smallpox. Dan dia dicatat sebagai pasien smallpox terakhir di dunia. Tetapi WHO tidak lantas menghentikan program vaksinasi ini, ya, sampai ya akhirnya pada tahun 80-an itu WHO itu menyatakan deklarasi virus smallpox itu sudah tidak ada lagi dengan keberhasilan program vaksinasi. Ya, dia membuat pernyataan atau deklarasi freedom from smallpox. Ya. Kemudian juga polio, ya, penyakit yang sampai hari ini itu mewabah. Ya, itu tahun 88, ya. Dan ini juga salah satu penyakit kuno zaman dulu. Ini adalah salah satu mumi salah satu Raja Fir'aun yang diduga kakinya itu lumpuh karena polio di sini. Ya, dan ini adalah salah satu contoh gambar pasien yang lumpuh karena polio, ya. Ini kaki yang sebelah kanan ini. Nah, setelah wabah smallpox itu bisa dilenyapkan dari muka bumi, maka target berikutnya oleh WHO adalah menghilangkan penyakit smallpox dari dunia dengan program vaksinasi polio. Ya. Dan kita lihat polio itu ada 3 virusnya, virus polio tipe 1, virus polio tipe 2, dan virus polio tipe 3. Ya. 30 tahun setelah vaksinasi polio, baru virus polio tipe 2 yang bisa berhasil dilenyapkan dengan proses vaksinasi. Dan sekarang kita sedang berusaha agar kita dengan vaksin polio yang ada saat ini kita bisa menghilangkan polio tipe 1 dan tipe 3. Ya. Tapi nanti akan ada masalah di sana karena sebagian negara itu meyakini bahwasanya vaksin polio itu adalah konspirasinya CIA. Ini yang jadi masalah, nanti akan saya terangkan. Ini ya, sampai pada tahun 2016 ya. Ini sebelum ada vaksinasi polio itu hampir semua negara itu diwarnai dengan warna biru gelap, ya. Tapi sampai tahun 2016 hanya tinggal 3 negara saja, Nigeria, Afghanistan, dan Pakistan. Ya. Mengapa di sini? Karena 3 negara ini terpengaruh oleh isu-isu konspirasi Yahudi dan Amerika, sehingga proses program vaksinasi polio itu terhambat di ketiga negara tersebut. Akan tetapi Nigeria itu tobat pemerintahnya. Dengan apa? Dengan melakukan kunjungan ke Indonesia. Ya, nanti akan saya jelaskan. Ya, tapi sampai sekarang ini tinggal Pakistan sama Afghanistan. Mengapa? Karena pemerintahnya sekarang dikuasai oleh Taliban. Ya. Sampai hari ini Taliban masih meyakini vaksinasi polio itu hanyalah konspirasinya Yahudi Amerika untuk menghancurkan Muslim di Pakistan, Afghanistan. Dan dampaknya luar biasa. Virus polio masih beredar di sana. 2 negara itu aja sekarang. Negara-negara lain itu sudah nggak ada polio. Cuma negara 2 itu aja, negara Muslim. Itu yang sangat kita sayangkan. Ya. Ya. Dan sekarang ini kita disibukkan dengan latar belakang penolakan terhadap vaksinasi. Mengapa? Banyak faktornya. Terutama adalah faktor agama. Di Belanda itu ada yang namanya Bible Belt, ya. Nasrani Ortodoks, Nasrani aliran tertentu. Jadi Nasrani itu kan banyak aliran-alirannya. Jangan menganggap Nasrani itu satu. Enggak. Mereka gerejanya macam-macam. Kalau kita orang NU bisa Jumatan di masjidnya Muhammadiyah, kalau orang Nasrani nggak bisa, nggak mau dia. Ya. Karena itulah perpecahan dalam tubuh Nasrani itu lebih parah daripada perpecahan dalam kaum muslimin. Sampai-sampai digambarkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim, ada 10 Nasrani kumpul, ada 11 pendapat.
Ya. 10 Nasrani kumpul 11 pendapat kata Al-Imam Ibnul Qayyim di salah satu kitabnya. Ya. Saking parahnya perpecahan di dalam tubuh mereka. Nah, ada sebagian. Nah, sehingga kalau kita ada perpecahan semacam ini, itu enggak lebih ringan. Orang Muhammadiyah jalan-jalan mampir di Masjid NU masih mau sholat di sana ya. Apa pernah kita ya atau katakanlah kita lah, ya, kita ada Masjid Muhammadiyah, Masjid NU, biasa aja sholat di situ. Ya enggak masalah. Orang Nasrani jangan harap orang gereja tertentu bisa mau melakukan misa di gereja yang lain dengan merek yang lain. Nah, ini susah mereka. Ya, tadi digambarkan oleh Ibnul Qayyim, 10 Nasrani kumpul, 11 pendapat. Nah, latar belakangnya itu banyak ya. Ya, itu ada ya, di sana di Belanda itu ada sekelompok ya, orang Nasrani ortodoks yang dia itu punya keyakinan pasrah aja dengan takdir Tuhan. Pasrah dengan takdir Tuhan, nggak usah melakukan macam-macam. Kalau emang terkena penyakit, ya udah terkena penyakit. Nggak usah ada vaksin, nggak usah macam-macam. Ya. Kemudian, ya, ini yang menjadi masyarakat Muslim di berbagai negara sekarang dimainkan emosionalnya dari sisi ideologi. Dan ideologi adalah cara paling ampuh untuk memobilisasi massa, untuk memengaruhi pemikiran seseorang. Itu pintu masuknya adalah ideologi, keyakinan, akidah. Oleh karena itu dalam pembahasan terorisme, ya, kalau kita ingin membrembos calon-calon radikalis, itu apa yang ditampilkan? Dimainkan sisi ideologinya. Diyakinkan dari sisi ini loh, kaum muslimin itu ditindas, dizolimi di berbagai negara, semacam itu. Ya. Dan sisi ini adalah yang dimainkan sekarang ini. Ya. 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 Kemudian ya, dikesankan bahwasanya medis itu bertentangan dengan Islam. Kemudian dibuat istilah-istilah yang bisa jadi Islam itu berlepas diri darinya. Yang ramai sekarang ya, juru sehat Rasulullah misalnya. Ini bahaya menisbatkan sesuatu kepada Rasulullah SAW. Ini bukan bahasa yang dipakai oleh para ulama. Menisbatkan sesuatu kepada Nabi. Ini bukan bahasa yang dipakai oleh para ulama yang mengerti ilmu. Betapa hati-hatinya para ulama ya, ketika menisbatkan suatu fi'il perbuatan Nabi. Apakah ini adalah perbuatan yang bernilai ta'abudiyah, yang apabila kita mengikutinya itu kita berpahala, sholat, puasa, ya, haji, seterusnya. Itu adalah fi'il perbuatan Nabi yang bernilai ta'abudiyah. Tetapi di sana ada perbuatan Nabi yang namanya jibiliyah, yang itu karena faktor kemanusiaan. Nabi tidur, Nabi makan, Nabi jalan, Nabi melakukan aktivitas. Nabi menyukai di waktu pagi hari itu air nabit, ya, air rendaman kurma yang itu dingin. Tetapi tidak ada para ulama yang mengatakan disunnahkan pagi hari minum air dingin. Ada yang mengatakan demikian para ulama? Tidak ada. Kalau kemudian kalau pagi-pagi kita ngeteh panas menyelisih sunnah, gitu kita katakan, loh, Nabi pagi hari itu air nabis itu dingin airnya. Kok kita malah ngeteh, tambah gedang goreng panas? Itu gimana itu? Ya. Kopi panas, ya. Nggak lengkap pagi hari tanpa teh panas plus gedang goreng panas. Kan demikian sebagian bapak-bapak minta istrinya dibuatkan teh panas. Padahal yang menjadi kebiasaan Nabi adalah air nabis. Itu air dibuat rendaman kurma itu semalaman. Dan itu ketika pagi hari dingin airnya. Mau kita pagi hari minum ngeluarin es, terus kita pagi-pagi itu minum es gitu. Kemudian enggak demikian. Karena apa? Karena minum air rendaman kurma itu adalah fi'il Nabi yang itu memberikan faidah jawas, memberikan faidah mubah. Mengapa ada anggapan bahwasanya air nabis itu haram? Karena nanti kalau rendamannya itu makin lama itu jadinya khamar nanti. Itu. Nah sekarang ini sebagian orang bermudah-mudah menisbatkan sesuatu perbuatan Nabi menjadi ini loh metode pengobatan ala Nabi. Nabi makan kayak gini, diet ala Nabi. Ini bukan bahasanya para ulama. Kalau antum mau diet kayak Nabi, ada makan antum makan, gak ada makanan antum gak makan, puasa, mau antum kayak gitu. Nabi itu sangat sedikit makan, jarang makan daging, kita makan daging tiap hari. Ya. Bagaimana kalau kita antum mau pelajari bagaimanakah makanan Nabi SAW di kitab Sama'il Nabi, ya, Al-Imam At-Tirmidzi, ya.
yang itu ada sarahnya sekarang disarah oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr. Ya. Bagaimana ya, digambarkan di situ bagaimana makanan Nabi itu roti-roti kering, ya, roti-roti yang ya, antum mau tiap hari makan roti tawar. Kalau antum mau niru dietnya ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. 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 Di Belanda sana itu orang tiap hari makanannya roti tawar dibikin selai. Ya, kemudian selainya itu nanti diisi coklat, diisi mentega, keju. Ya, anak nggak pernah makan gitu, maksimal makan roti sehari sekali aja. Nggak kuat kalau orang Belanda pagi makan roti tawar, siang roti tawar lagi plus susu. Ya. Sampai orang Belanda bilang, Hakim, kalau saya berkunjung ke Indonesia nggak bisa hidup saya. Sana nggak ada roti tawar di mana-mana. Sama, emangnya antum pikir saya bisa hidup di sini tiap hari makan roti? Saya kalau nggak makan nasi, lapar saya. Ya, ya. Atau antum itu tinggalkan nasi gitu, kita beralih ke kurma. Nggak demikian. Kemudian disunahkan makan kurma setiap hari. Ada ulama yang mengatakan demikian? Nggak ada. Jadi hati-hati kalau kita sudah ngaji, kita tahu ilmu. Ya. Mana perbuatan, bagaimana para ulama, yaitu berhati-hati ketika menisbatkan diri, menisbatkan suatu bentuk perbuatan kepada fi'il Nabi SAW. Ya. Kemudian sekarang ada orang diet keto. Sampai saya baca di komentar FB, diet keto itu adalah dietnya Nabi. Siapa ulama yang mengatakan demikian? Ya. Sampai sekarang ini ibu-ibu dimainkan sisi emosionalnya dengan apa? Persalinan Maryam. Persalinan syar'i, itulah persalinan syar'i kata mereka. Kalau antum mau persalinan syar'i, Maryam itu ketika persalinan menjauh dia dari masyarakat, bersalin sendiri, nggak dibantu sama orang. Itu kalau antum mau konsisten dengan persalinan syar'i kayak Maryam, menjauh cari pohon kurma, ya, goyang pohon kurmanya. Ada pernah ulama ketika membahas tafsir surat Maryam kemudian diambil faedah bahwasanya ini adalah persalinan syar'i ala Nabi SAW. Selain itu maka tidak sesuai dengan syariat. Ada ulama yang mengatakan demikian. Ya, sampai-sampai Ustadz Raihanul Bahrain gemes kan, bikin tulisan beliau di Muslim, dia kumpulkan faedah surat Maryam, nggak ada satupun para ulama di tafsir-tafsir yang muktabar, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Qurtubi, ya tafsir At-Tabari, nggak ada yang pernah mengatakan demikian. Ya. Jadi antum yang sudah paham ilmu sedikit-sedikit masalah ilmu usul fikih, qawaid fiqhiyah, maka hati-hati nisbatkan diri kepada Nabi SAW. Jangan sampai kita termasuk dalam sabda Nabi SAW, man kadzdzaba alayya falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa berdusta atas namaku, maka hendaklah dia siapkan tempat duduknya di neraka. Kita mengklaim sesuatu itu lebih ringan ketika itu tidak dinisbatkan kepada Nabi SAW. Dinisbatkan kepada Nabi, dosanya tambah. Berdusta atas Nabi SAW. Oleh karena itu, kalau kita benar-betul ingin ittiba kepada Nabi, ittiba itu kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, itu harus dari sisi fi'il dan dari sisi niat. Nabi SAW jalan-jalan, kemudian Nabi SAW singgah di suatu tempat tertentu, yang ini karena kebetulan singgah di situ. Apakah kemudian kita katakan demi ittiba kepada Nabi, ayo kita rame-rame sholat di tempat Nabi pernah sholat? Ini adalah sumber kehancuran umat-umat terdahulu, yaitu napak tilas jejak-jejak orang soleh. Ya, Nabi sholat di mana dicari. Padahal maksud Nabi sholat di situ adalah apa? Zatnya yang dicari bukan. Kebetulan saja sholat di situ. Tidak ada maksud untuk sholat di situ karena zat ada sholat di situ, ada tempat di situ berkah. Tidak ada maksud demikian. Kalau kita ingin mengikuti ittiba kepada Nabi, ya, maka ikutilah dari sisi niat dan juga dari sisi lahiriah. Ya. Maka segala sesuatu yang tidak diniatkan sebagai Nabi SAW itu untuk maksud tertentu, maka kita tidak niatkan untuk hal tersebut. Contohnya tadi minum air Nabi, ya. Kemudian Nabi ya banyak minum makan roti, kemudian jarang makan daging, ya, dan seterusnya. Ya, dan juga perbuatan-perbuatan Nabi yang lain. Ya. Ya. Kemudian penolakan vaksin yang lain ini sisi-sisi yang kemudian ya menjadi perhatian kita ya. Kemudian sehingga seolah-olah orang itu kalau sudah ngaji akhirnya nggak usah divaksin lagi ya, nggak usah kalau berobat nggak usah ke dokter, kalau melakukan persalinan nanti di rumah aja gitu nanti jadinya ya. Akhirnya itu menjadi penghalang untuk dakwah
menjadi penghalang untuk dakwah. Mengapa? Sebagian orang meyakini, akhirnya sebagian orang punya anggapan orang itu kalau udah ngaji sunnah, akhirnya dia menjadi sempit pikirannya. Menjadi sempit pikirannya, bahwa ilmu pengetahuan sekarang itu udah modern, udah luas. Kemudian kita hanya dimainkan sisi-sisi emosional yang itu ulama berlepas diri darinya. Kemudian ada yang menjadi pengikutnya ASI itu cukup, ya. Kemudian diplesetkan imunisasi itu dengan imun is ASI. Imun adalah cukup ASI saja. Padahal itu tidak demikian. ASI penting, tapi tidak bisa menggantikan fungsi vaksinasi. Dan tidak ada di dunia ini dokter yang kalau udah vaksin gak usah ASI. Gak ada dokter yang mengatakan demikian. Ya. Kemudian ini yang paling terakhir, yaitu penganut teori konspirasi yang nanti akan kami sebutkan. Ya. Nah, penolakan terhadap program vaksinasi itu bisa terjadi karena penyakitnya itu sendiri. Ya, sudah jarang terjadi karena keberhasilan program vaksinasi, penyakitnya udah nggak ada. Ya. Sehingga akhirnya apa? Sehingga akhirnya masyarakat itu nggak tahu pentingnya vaksinasi, nggak pernah lihat difteri, nggak pernah lihat polio, nggak pernah lihat orang terkena penyakit hepatitis B itu kayak apa susahnya. Ya. Dan ketika antum di sekeliling antum nggak ada orang yang demikian, bukan berarti tidak ada. Karena memang antum tidak tahu, bukan bidangnya. Sama seperti anak nggak pernah setiap hari, karena anak bukan orang teknik, nggak tiap hari anak tiap hari lihat orang ngelas, ya kan? Nggak tiap hari anak lihat sorder, ya karena anak bukan di bidang itu. Maka sama ketika antum bukan bidang kesehatan, jarang ke rumah sakit, ya, antum nggak pernah lihat gimana kita sekarang ini. Ya, karena akibat orang-orang mulai banyak nolak vaksinasi, yang dulunya kita jarang atau nggak pernah merawat difteri, sekarang mulai banyak pasien-pasien difteri. Sampai di Jawa Timur ini outbreak difteri KLB. Ya. Di Sumatera Barat sana, ya, ketika masyarakat itu nolak vaksinasi, sampai angka cakupannya itu turun drastis dari hampir 90% menjadi 30%. Apa yang terjadi? Wabah difteri di Sumatera Barat sana. Dan akhirnya apa? Siapa yang keluar duit? Orang-orang ini? Enggak. Orang-orang yang memprovokasi untuk tidak vaksin, ya mereka santai-santai aja. Yang repot siapa? Dokter. Masa pemerintah keluar duit miliaran kalau sudah ada KLB. Keluar. Dan itu jauh lebih mahal dibandingkan dengan kita melakukan vaksinasi. Jauh lebih mahal. Sekarang wabah campak. Campak itu vaksinnya murah. Begitu ada anak kena campak sampai masuk rumah sakit, biayanya berjuta-juta sekarang. Dan siapa yang nanggung? Pemerintah. Siapa yang mau merawat pasien-pasien ini? Herbalis yang dia memprovokasi nggak usah divaksin? Enggak. Kita yang merawat. Untuk silakan aja. Kalau makanya ya salah satu nikmat terbesar dari Allah Subhanahu Wa Taala, ya, itu adalah ya, kita diberikan nikmat kesehatan. Ya, makanya anak sering bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala di hidup dalam dunia medis, sehingga anak sering ke rumah sakit. Ya, lihat pasien-pasien seperti ini, kita banyak bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mahal lihat nikmat kesehatan. Rizki itu bukan hanya berapa juta gaji antum tiap bulan. Itu rizki yang kasat mata. Kemudian ya ada yang mengatakan nggak usah divaksin. Nanti kalau terinfeksi alami kan juga sembuh sendiri. Iya kalau sembuh. Kalau nggak sembuh, anak-anak itu kalau terinfeksi vaksin virus hepatitis B, ketika lahir kemungkinan sembuhnya 10%. Ya, kalau lahir anak-anak bayi ya, terkena virus hepatitis B, kemungkinan sembuhnya berapa? 10% saja. 90%-nya bawa virus itu sampai dewasa. Nanti akhirnya jadi hatinya rusak, harus dicangkok nanti yang livernya, dan seterusnya. Kemudian dari sisi vaksin itu kan tidak alami, dan kemudian dikesankan bahwasanya tidak alami itu sama dengan berbahaya. Udahlah kita minum habatus sauda saja. Habatus sauda itu banyak komponen zat aktifnya di sana. Ya. Ada ratusan komponen zat aktif dalam habatus sauda. Ya.
Yang kita belum tahu, sekarang dunia medis baru meneliti mana komponen habatus sauda yang itu punya efek. Yang ini kalau kita temukan mungkin bisa dimurnikan saja zat ininya saja supaya supaya bisa diproduksi massal, ya kan? Daripada harus nanam habatus sauda di mana-mana, butuh berapa puluh hektar lahan nanti kalau kita harus ini merutinkan ya untuk mensuplai ya. Kalau misalkan ini ketemu kemudian seluruh dunia berapa hektar lahan yang nanti dipakai untuk numbuhin habatus sauda untuk ekspor ke seluruh negara ya. Dan seterusnya. Padahal alami itu tidak sama dengan aman. Dan Ana banyak nulis masalah ini. Alami tidak sama dengan aman. Ya. Makanya sebagian orang minum jamu itu kan alami dari alam, daun-daunan. Justru jamu itu zat aktifnya banyak di sana dan kita nggak tahu efeknya. Beda kalau antum minum paracetamol itu zat aktifnya cuma satu, yaitu paracetamol itu yang masuk ke dalam tubuh. Begitu antum rebus daun, bisa ratusan zat aktif yang di sana yang kita nggak tahu apa yang masuk dalam tubuh kita. Dan ini efeknya bisa jadi jangka panjang. Ya. Dan ini pernah kejadian ya di Brussels, di Belgia sana. Yaitu apa? Ibu-ibu itu kan pengennya apa kalau minum herbal? Pengen diet, ya kan? Pengen agak langsing, minum dia herbal Cina. Daun-daunan direbus ya dengan teknik tertentu. Lama-lama gagal ginjal. Setelah diteliti apa? Ternyata setelah diteliti komponen herbalnya itu ada mengandung namanya asam aristoholat namanya, aristoholic acid, yang itu adalah toksik untuk ginjal. Gagal ginjal akhirnya, dan akhirnya ada sebagian pasien itu jadi kanker. Mengapa? Karena kita nggak tahu ketika kita ngerebus daun itu nanti setelah direbus itu daunnya itu isinya apa aja, zat kimianya itu kita nggak tahu. Bahkan di India itu wabah ya, buah leci, ya, buah tertentu ya. Setiap kali ada panen kok banyak ada muncul gejala infeksi otak ya, ada masalah di otak sana. Setelah diteliti itu adalah kandungan dari buah tertentu ya. Oleh karena itu kalau antum baca gimana TNI survival di hutan, apakah TNI diajarin boleh makan semua tanaman? Mati dia nanti. Enggak, tapi TNI itu, tentara itu diajarin, ini loh ciri-ciri tanaman yang bisa dimakan. Kan gitu. Kalau antum jangan makan sembarangan. Kalau antum tanya kepada tentara-tentara itu untuk survival tinggal di hutan, diajarin dia gimana caranya survive di hutan tanpa menyakiti diri, tanpa mendolimi diri sendiri. Diajarin ini loh, kalau tumbuhan ini jangan dimakan karena efeknya berbahaya. Kalau antum mau makan ini ciri-cirinya, tanamannya yang kayak gini. Kalau tentara makan semua hutan, habis kita punya tentara nanti. Ya, karena di alam itu kita tidak tahu makanan apa saja. Ya, itu salah satu bukti bahwasanya tidak semua bahan alam itu pasti aman. Makanya anak kalau ditanya, Ustadz gimana boleh nggak minum jamu ini? Saya tidak tahu kandungannya. Ya. Saya nggak tahu jamu itu kandungannya apa aja. Dan terkadang nakalnya pabrik jamu-jamu tradisional itu dicampur dengan obat medis. Ya. Supaya efeknya lebih cepat katanya. Ya sama aja kan nanti. Ngerebus jamunya nggak tahu nanti dimasukkan pil apa gitu. Nah, ini makanya itu kerjaannya Badan POM ini nanti. Ya, makanya betapa banyak ya pabrik jamu rumahan itu dirazia kan kayak ini nakal, nggak tahu. Ya. Dan sekarang ini kita dikasih gambar-gambar kayak gini ya. Kalau antum sering itu ya vaksinasi itu dimasukkan kanker, virus kanker, ada merkuri dimasukkan, itu kayak sesuatu yang sangat berbahaya masuk ke dalam tubuh. Dan ini yang sekarang ini banyak vaksinasi, dampak konspirasi, solusi sehat ala Rasulullah SAW. Nanti kalau antum baca di internet ya 50 alasan untuk tidak memvaksin anak-anak Anda, bahaya imunisasi dan seterusnya. Ya, ini buku Ana yang membahas detail ya tentang subhat-subhat yang disampaikan oleh orang-orang yang anti vaksinasi. Ya, jadi cetakan ketiga sekarang ya. Alhamdulillah ini salah satu buku kami yang banyak dicari ya. Karena ya ini dan anak tidak pernah menyangka ketika itu ya bisa sebanyak orang yang nyari buku ini. Nah, tadi saya sampaikan ya bahwasanya di Belanda sana itu ada sebagian orang itu yang nolak
vaksin ya. Yang itu adalah salah satu komunitas Bible Belt itu yang ini ngumpul di area-area tertentu ini yang bukan area putih yang tapi area yang terarsir warna gelap ini ya, sampai sini ya, sampai sini. Dan dia orang ortodoks itu dia sangat komunal orangnya, dia nggak mau ngumpul sama komunitas lain. Ya, kalau sebagian kita kan ada jamaah-jamaah tertentu yang meyakini orang lain itu kafir dan seterusnya atau najis itu kan yang ngumpulnya sama orang-orang itu aja. Nah, orang-orang Nasrani itu ada yang golongannya kayak gitu. Ya dia bikin gereja ya gerejanya itu, nggak mau dia ke gereja lain. Sekolah yang bikin sekolah sendiri. Ya, sekolah bikin sekolah sendiri, nggak mau dia ngumpul sama sekolahnya umum, nggak mau. Karena keyakinannya. Ya. Ini tadi yang saya sampaikan ke kelompok Nasrani orto. Nah, karena mereka itu ngumpulnya itu udah sendiri ya. Akhirnya kan mereka punya komunitas tertutup itu seolah-olah. Dan di situ angka vaksinasinya kan sangat turun. Kalau di negeri Belanda secara umum yang putih, arsirannya putih itu cakupan vaksinasinya lebih dari 90%. Di daerah-daerah tertentu yang tadi banyak orang Nasrani ortodoksnya itu ya, angka cakupannya sangat turun drastis. Akibatnya apa? Berulang kali wabah ada di situ saja. Di daerah Belanda yang lain itu bebas wabah. Ini saya contohkan di sini, wabah campak. Wabah campak tahun 2000 itu 3000 kasus lebih. Ya, masyarakat Belanda itu ada wabah campak. Di mana wabah campak terjadi? Di daerah Bible Belt itu saja yang terkena wabah. Di daerah lain yang cakupan vaksinasi tinggi, itu tidak terkena wabah campak. Juga wabah polio. Ya. Wabah polio tahun 78 80 orang lumpuh. Kemudian tahun 93 70 ada 71 kasus, 59 orang lumpuh, 100% tidak menerima vaksinasi polio. Ini di negara maju. Bagaimana ini kalau terjadi nanti di negara Indonesia? Semua orang-orang akhirnya satu komunitas tertentu ngumpul semua, anti vaksin semua, cakupan rendah. Makanya sekarang masalah, sebagian SDIT, TKIT itu nolak vaksinasi. Pusing Departemen Kesehatan. Ini kenapa sih dengan orang-orang yang tampilannya semacam ini? Kenapa? Karena akibatnya nanti ya, kesan di orang-orang umum, wah itu kok kalau tampilannya jenggotan, celana cingkrang, yang ummahatnya pakai cadar itu diidentikan dengan nggak mau vaksin anaknya. Gitu nanti sampai saya di Jogja itu ya ada salah satu SDIT itu. Susah sekali. Sampai tanya kepada anak pengurusnya, ini gimana Ustadz? Ini susah sekali untuk memberikan pemahaman. Ini nanti kalau semacam ini, bisa-bisa kita diawasi khusus sama Kementerian Kesehatan nanti. Sekolah-sekolah kayak gini. Ya. Ini nanti masalah kita. Ya. Jadi masalah kita. Ya. Sehingga seolah-olah dikesankan bahwasannya ya, kaum muslimin yang mulai mengenal sunnah, mulai mengenal dakwah ini, kemudian untuk urusan kesehatan ya, itu menjadi sempit pikirannya, tidak terbuka dengan ilmu pengetahuan modern ketika ini ya. Sama kemudian rubella ya. Makanya kemarin ada vaksin MR ya. Kemarin kan ada vaksinasi MR yang rubella itu sampai sekarang tertinggi kita di Asia Tenggara. Angka aborsi bayi karena rubella di Indonesia setinggi di Asia Tenggara. Kemudian mengapa Indonesia masih sangat tinggi angka kejadian rubellanya? Karena kita belum memasukkan rubella itu ke dalam program vaksinasi nasional. Mengapa? Karena vaksin MMR itu kan mahal. Nggak semua orang itu bisa beli vaksinasi MMR, measles, mumps, rubella. Makanya pemerintah mau bikin vaksinasi MMR, measles sama rubella. Tapi lihat penolakan besar-besaran di masyarakat. Ya. Masyarakat nggak pernah tahu, wah kayak rubella wong aku hamil ya nggak apa-apa. Sekali lagi antum nggak pernah lihat penelitian kita di Jogja hanya dalam di rumah sakit Sarjito ya, kalau di Jogja kita di rumah sakit Sarjito ya, itu hanya dalam 6 bulan saja kita udah menemukan puluhan kasus rubella di sana ya, 60 kasus hanya dalam rentang waktu kurang dari setahun kalau nggak salah. Itu di satu rumah sakit saja itu. Gimana rumah sakit yang lain? Dan nanti kalau kena rubella jadinya apa? Cacat lahir nanti bayinya. Ya, katarak, kelainan jantung, dan seterusnya. Ya.
Makanya pemerintah ketika semacam ini kemudian ada penolakan besar-besaran, yang miris siapa? Yang repot siapa? Kita, tenaga kesehatan, yang setiap hari ngurusin kayak gini. Makanya dokter mata, anak lahir katarak, jangan-jangan ibunya terkena rubella, nggak vaksin rubella saat hamil. Demikian. Yang menanggungnya adalah anaknya, lahir dalam kondisi katarak. Belum, padahal katarak itu diidentikan dengan penyakit orang tua. Lahir udah katarak, mengapa? Terinfeksi rubella ketika dalam kehamilan, yang harusnya bisa dicegah dengan vaksinasi rubella. Ini juga wabah rubella. Ya. Kemudian di negara-negara maju sekarang penolakan vaksin mulai marak. Ya. Ini salah satu contohnya. Ya. Ya. Itu ada wabah di daerah Tenggara Prancis itu ketika angka cakupan vaksinasi campak itu hanya 37%. Ya. Nah ini juga yang tadi saya sampaikan, ya, rilis dari Ikatan Dokter Anak Indonesia di Sumatera Barat. Ini antum perhatikan ini. Ya. Ketika angka cakupan vaksinasinya itu turun dari 93% jadi 35%. Ya. Akibatnya apa? Wabah difteri di Sumatera Barat sana. Wabah difteri. Ya. Yang saya dulu ketika koas nggak pernah saya merawat pasien difteri. Sekarang ini hampir tiap hari dokter-dokter merawat difteri. Ini yang masalah pemantauan keamanan ini ana lewati saja masalah ini ya. Karena ini banyak ya. Sekarang masalah konspirasi Yahudi dan Amerika ini yang sebagian ikhwah mulai terganggu pikirannya dengan masa ini. Nanti kalau ada waktu ya, ini ana balik lagi ke pemantauan keamanan kalau ada waktu ya. Mungkin karena materi kayak gini biasanya yang tanya banyak biasanya. Ya. Biasanya yang tanya banyak. Ini salah satu contoh konspirasi. Nah, dan ini yang saya tadi sampaikan bahwasanya pintu masuk untuk memobilisasi massa itu adalah melalui ideologi. Saya contohkan tadi, ya, para radikalis, ya, itu ketika membrainwash calon-calon radikalis itu yang dimasukkan adalah teori-teori konspirasi. Salah satu pintu masuknya. Ya. Karena apa? Karena itu adalah cara paling efektif untuk mempengaruhi pemikiran seseorang. Itu adalah melalui ideologi, melalui keyakinan. Ya. Ya. Jadi saya sampaikan tadi, ya, bagaimana saya kemarin ketemu dengan Ustadz Gonda Yumitro, ya, salah satu dosen FISIP-nya UMM Universitas Muhammadiyah Malang. Penelitian beliau adalah tentang terorisme di Indonesia. Ya, beliau S3 di Malaysia. Dan iya Ustadz, anak diskusi kemarin sore, iya Ustadz, memang ketika dan beliau sangat paham betul ya dengan dan beliau juga ikhwah ngaji juga sama dengan antum-antum semuanya ya, yang juga insya Allah beliau juga udah banyak ngaji dengan dulu juga di Jogjanya di UGM beliau ngaji sama saya ya. Ketika Pak Menko Polhukam Wiranto itu ditusuk, ya kan, ditusuk. Betapa banyak kaum muslimin yang meyakini bahwasanya itu adalah settingan. Ya enggak? Ya enggak? Settingan. Wah, itu kan konspirasinya pemerintah hanya untuk menyudutkan umat Islam. Seolah-olah kita itu, padahal itu beneran yang melakukan adalah kelompoknya JAD yang ditangkap di Bekasi. Beneran itu. Ya. Kenapa? Karena ada dendam di sana. Karena kelompok yang di Bekasi itu ditangkap sehingga anak buahnya marah. Dan Pak Wiranto itu, antum tahu keluarganya jenggotan sama cadaran kan? Ya, jenggotan sama cadaran. Sehingga Pak Wiranto itu kalau berkunjung ke daerah, memang beliau tidak dikawal dengan ketat. Karena apa? Karena beliau itu, wah, keluarga aku aja jenggotan cadaran loh. Jadi beliau itu memang tasahul di sini. Ada sisi tasahulnya. Maka antum lihat ketika videonya itu beliau nggak dikawal ketat kan? Sama ajudan-ajudannya. Mengapa? Karena memang beliau nggak suka kayak gitu. Nah, itulah dimanfaatkan. Sisi lemahnya Pak Wiranto, pengamanannya itu, ya, pakai pisau. Ya. Tapi betapa banyak kaum muslimin yang meyakini itu konspirasi. Ya. Teman-teman saya di FB itu yang kayaknya orang Islamnya kenceng itu, nyinyir semua ke pemerintah. Ini orang kena musibah. Ya. Sampai sebagian nyinyir ya, makanya masalah nanti. Mengapa? Karena tadi ketika yang dimainkan itu adalah ideologi, keyakinan, itu adalah cara paling efektif untuk memobilisasi massa. Ngajak orang itu, para
ngajak-ngajak orang, itu pintu masuk yang paling efektif adalah melakukan brainwash dari sisi akidah, dari sisi keyakinan, seolah-olah umat Islam itu terdolimi di Pakistan, di Afghanistan. Kemudian nanti kalau udah, ayo antum bisa ngapain? Ya. Ketika umat Islam digencar di mana-mana, ayo kita jihad, kan gitu. Ya. Makanya informasi bahwasanya ada, itu Ustaz bener ya Ustaz. Memang mereka targetnya 5 orang, Pak Jokowi, Pak Menko Maritim, Pak Luhut, kemudian Pak Wiranto, satunya lagi Pak Tito Karnavian, satunya lagi saya lupa. Itu adalah informasi yang valid. Ya. Bahwasanya memang mereka mentarget. Tapi betapa banyak kita kemudian ya termasuk orang-orang yang mulai ngaji-ngaji, ya, kemudian wah itu settingan pemerintah, ya, itu settingannya pemerintah, masa ditusuk terus apa bisa ini bisa itu, ya. Padahal ditusuk beneran. Ya. Tadi maka salah satunya adalah orang-orang itu ketika ingin memobilisasi massa untuk menolak pengobatan medis, apa pintu masuk yang dipakai? Brainwash ideologi. Oh, pengobatan medis itu nggak syar'i, kan gitu kan? Bukan masalah ekonomi. Ya, kalau masalah ekonomi itu sulit nanti. Oh itu kan mahal. Ya orang masalah mahal itu otomatis kalau mahal nggak merasa punya, ya udah dia nggak akan beli, otomatis. Tapi itu kan hanya berhasil untuk mengajak sebagian orang yang miskin-miskin kan. Tapi kalau mengajak orang kaya nggak bisa pakai ideologi ekonomi, nggak bisa. Makanya pintu masuk yang efektif untuk mobilisasi massa dari semua kalangan adalah masalah ideologi. Maka dikasih ini loh, medis itu, dokter itu kejam sekali dia. Konspirasi Yahudi untuk menguasai dunia. Nanti vaksin itu disusupi virus aktif untuk ibu-ibu muslimah itu mandul. Nantinya muslimah itu nggak punya anak lagi. Akhirnya nanti kaum muslimin semakin sedikit. Lama-lama nanti Nasrani makin banyak. Ya. Padahal kenyataan di negara barat, orang-orang barat itu mereka malas punya anak. Ya. Yang di Belanda itu, ya, salah satu mengapa sekarang di negara Eropa Barat itu banyak kaum muslimin, karena orang-orang Turki, Maroko itu kan banyak migrasi ke Eropa. Orang Turki, Maroko itu kayak Simah zaman dulu, punya anak itu 5, 6, 10, 12. Orang Belanda sendiri punya anak cuma 1, itu pun kalau mau nikah. Sebagiannya homo. Sekolah negeri di Saudi dan juga swasta itu adalah dokumen vaksinnya itu harus lengkap, dan sebagian pemerintah Pemda di Indonesia sekarang sudah membuat peraturan ini ya. Jadi dokumen vaksinasi salah satu syarat masuk sekolah. Dan kemarin itu SDIT yang saya sampaikan ini, Ustadz gimana kalau kita nanti buat peraturan tahun ajaran baru? Ya nggak apa-apa, tapi kalau antum mau punya murid banyak, ya ini susah nanti ya. Kalau nanti salah satu dokumennya adalah syarat vaksin, jangan-jangan itu nggak punya murid nanti kan? Kalau di Indonesia kayak gitu. Nah kemudian juga vaksin hepatitis, cacar itu untuk menyebarkan virus HIV/AIDS, ya.
Ini salah satu senjata yang dipakai. Bahkan banyak broadcast hoax itu berulang-ulang, mungkin sebagian ummahat paham. Jangan pernah beli pembalut dengan merek tertentu karena ada virus HIV-nya. Sejak kapan virus HIV bisa tumbuh hidup di pembalut? Ya. Kita numbuhin virus HIV itu nggak semua orang bisa. Kok ini kok bisa-bisanya bisa tumbuh di pembalut? Ya. Tapi orang kalau bisa mikir, ya, itu dia, wah ini kan. Tapi banyak yang percaya. Ya. Ini ya, contoh gambar-gambar kayak gini, dan ini salah satu tabloidnya. Ya, imunisasi itu hanya siasat Yahudi untuk melumpuhkan generasi. Ya. Ini Jerry DeGrey, ini adalah salah seorang yang mengkampanyekan ya kalau pengobatan medis itu semuanya berbahaya, nggak usah lah. Dia punya buku namanya Rasulullah is my doctor. Sejak kapan Nabi SAW itu diutus ke dunia untuk menjadi dokter? Ya, sejak kapan misi dakwah Nabi itu menjadi dokter? Ada ulama yang menjelaskan demikian? Nggak ada kan? Tapi itu tadi, betapa mudah kita ya menisbatkan sesuatu kepada Nabi SAW. Kita lupa dengan ancaman Nabi untuk masuk neraka setiap orang yang bermudah-mudah. Ya. Ya, ini yang tadi saya contohkan. Ya, salah satu konspirasi itu salah satunya adalah di Nigeria sana. Mengapa di Nigeria itu terkena virus konspirasi juga tahun 2003? Ya. Jadi Nigeria itu kan kayak Amerika, negara bagian, negara federal. Ya. Jadi yang daerah utara kalau nggak salah ya, itu adalah mayoritasnya Muslim. Ya. Ya. Nah di daerah-daerah selatan itu mayoritasnya Nasrani-nya. Kebetulan di saat pemilu itu yang menang adalah Muslim, daerah non Muslim, yang jadi presiden itu non Muslim. Nah negara-negara federal yang Muslim itu meyakini bahwasanya ada program besar daripada pemerintah Nigeria ini untuk apa? Untuk memusnahkan kaum muslimin Nigeria dengan vaksin polio. Jadi diyakini bahwasanya vaksin polio itu disusupi virus untuk agar muslimahnya jadi mandul dan seterusnya. Nah apa akibatnya? Akibatnya parah. Akibatnya vaksin polio itu diboikot. Diboikot artinya nggak jalan vaksinasi polionya tahun 2003. Ya. Jadi bahwasanya ya vaksinnya itu disusupi. Nah setelah diboikot apa akibatnya? Akibatnya dia mengalami wabah polio yang belum pernah dijumpai di negara lain yang melakukan vaksinasi polio. Dilihat ini ya. Ya, pada tahun ya 2003 setelah diboikot ya, itu di Nigeria saja itu 355 kasus polio ditemukan di sana setelah diboikot. Padahal di saat yang sama dunia itu 784 kasus. Artinya apa? 50%-nya sendiri itu Nigeria yang nyumbang pasien polio setelah vaksin polionya diboikot. Nah, ini jadi masalah besar. Mengapa? Gak ada manfaatnya kita membasmi polio di Indonesia kalau polio di Nigeria sana belum terbasmi. Mengapa? Sekarang kan travel, pesawat terbang, orang mobilisasi massa dari mana-mana dengan pesawat itu kan mudah sekali. Di Indonesia dibasmi polio, di Nigeria masih ada. Di Indonesia nggak bakalan pernah polio itu dihentikan. Masih ada ancaman sana dari Pakistan, Afghanistan. Ya. Akibatnya apa? Ya, itu usaha besar-besaran WHO. Akhirnya, ya, intinya adalah aku mau pemerintah Nigeria mengatakan aku mau melanjutkan vaksin polio dengan catatan yang bikin vaksinnya negara muslim. Yang bikin vaksinnya harus negara muslim. Enggak mau dia dapat imporan vaksin dari Eropa, Amerika enggak mau. Saya mau melanjutin program vaksinasi kalau vaksinnya diimpor dari negara muslim. Akhirnya WHO nunjuk siapa? Nunjuk PT Bio Farma yang ada di Bandung situ. Negara muslim terbesar di dunia yang boleh ekspor vaksin ke lebih dari 110 negara. Dan untuk bisa ekspor vaksin itu harus melalui sertifikasi khusus. Kalau sekolah kan ada sertifikasinya, ya kan? Ya. Kalau pabrik vaksin itu juga ada sertifikasinya. Mengapa? WHO ingin memastikan bahwasannya vaksin yang beredar di seluruh negara itu kualitasnya harus sama. Karena kalau kualitasnya nggak sama, nanti di satu wilayah, di suatu negara dia ada program vaksinasi,
vaksinnya aja nggak bagus, kita menyangka di daerah tersebut udah bebas wabah, ternyata vaksinnya nggak jelek, nanti masalah. Dan PT Bio Farma itu sudah tersertifikasi lebih dari 20 produk vaksinnya, dan kita menang jauh dari Cina. Cina itu hanya sekitar 3 vaksinnya yang tersertifikasi. Mereka nggak bisa ekspor vaksin, makanya nggak ada kan vaksin produk Cina di Indonesia. Ada, nggak boleh mereka ekspor vaksin. Mereka itu bolehnya ya cuma ekspor motor, barang-barang KW, itu nggak masalah. Vaksin jangan harap Cina bisa masuk ke Indonesia, nggak bakal boleh sama WHO. Ya. Mengapa? Karena vaksinnya belum tersertifikasi. Ya. Nggak pernah antum kan? Pas antum ini vaksin di puskesmas atau di dokter praktek mandiri, bungkusannya tulisan Cina ada? Nggak pernah ada malah. Karena apa? Cina nggak boleh ekspor vaksin. Sampai hari ini cuma sekitar 3 aja yang dia boleh ekspor. Jadi untuk urusan vaksin kita lebih maju daripada Cina, ya lumayan lah daripada nggak ada. Ya. Lumayan. Ya kita bisa ekspor lebih dari 110 negara. Jadi Indonesia itu dipercaya oleh WHO untuk menyelesaikan kasus konspirasinya Nigeria. Mengapa? Sampai pemerintah Nigeria itu datang ke Bandung, lihat ini loh produksi vaksin tuh kayak gini, mana ada virus aktif dimasukkan, virus HIV dimasukkan, mana ada enggak? Percaya, udah percaya mereka ya, sambil jalan-jalan lah paling ya, sambil jalan-jalan kemana gitu, ya, gitu. Lihat vaksin, akhirnya mereka percaya, sudahlah. Akhirnya apa? Akhirnya vaksinasi polio dilanjutkan tahun 2004, ya. Dan tadi setelah vaksin polio dilanjutkan lagi dengan ngekspor vaksin dari Bandung, akhirnya mereka sekarang bebas polio, Nigeria. Nah sekarang yang jadi masalah, tadi kan saya sebutkan 3 negara kan, Nigeria, Pakistan, Afghanistan. Nigeria udah bebas polio, sekarang tinggal 2 negara ini yang sekarang kita harus berperang melawan polio di 2 negara ini. Mengapa? Karena pemerintahnya dikuasai oleh Taliban. Ini yang jadi masalah. Bahkan Taliban itu sampai memfatwakan vaksinasi polio itu haram. Ya, karena itu nanti akan membunuh kaum muslimin Pakistan, Afghanistan. Ya, sampai apa? Sampai pusat-pusat vaksinasi polio itu dibom sama mereka. Ini salah satu berita di Al Jazeera. 14 orang mati. Karena apa? Vaksinasi polio sana center, kalau kita sekarang itu puskesmasnya itu dibom sama Taliban. Aku nggak tahu ya apakah pelakunya Taliban atau radikalis yang lain, saya nggak tahu. Atau kelompok yang lain, saya nggak tahu. Akibatnya apa? Ya, sampai dulu ada petugas vaksinasi di Pakistan itu ditembak dan seterusnya. Karena mereka meyakini, ya, ini imunisasi di negara jauh di sana yang saya gambarkan. Ya, lebih banyak dia vaksinnya daripada kita. Nah pembahasan terakhir yang masalah sisi syar'inya, vaksin halal atau haram. Ini yang sering jadi masalah, ya, yang apa? Sampai jam berapa ini? Apanya? Jam 9:30, kok lama sekali ya. Ini yang dengar udah bosan atau belum? Ya. Nah, jadi vaksin ya sekarang itu yang ramai adalah masalah halal haramnya. Nah perlu antum ketahui ya, bahwasanya kalau kita berbicara tentang halal haram maka tentu kita harus pakai kaidah. Nah kaidah mengatakan al aslu fil asya'i al ibahah hatta yadullad dalil wala tahrim. Nah ini adalah salah satu kaidah di qawaid fikih, bahwasanya hukum asal dari segala sesuatu masalah duniawi, makanan, minuman, perniagaan, perdagangan itu adalah mubah ya, sampai ada dalil yang melarangnya, sampai ada dalil yang mengharamkannya. Maka ketika kita makan, minum, maka yang dibutuhkan bukanlah sebetulnya sertifikat halal. Karena apa? Hukum asal segala sesuatu makanan, minuman itu halal, kecuali yang dikecualikan. Maka yang haram itu jauh lebih sedikit daripada yang dihalalkan. Itu kaidahnya kalau kita berbicara masalah kaidah fikihnya. Sehingga ketika kita memasukkan sesuatu ke dalam tubuh dan seterusnya, ya, maka ketika tidak ada indikasi bahwasanya itu haram, tidak ada indikasi kuat bahwasanya itu haram, maka kita tidak mengharamkannya sampai ada bukti yang valid, sampai ada dalil. Begitu juga masalah najis. Hukum asal segala sesuatu adalah suci. Al aslu fil asya'i at-thaharah. Ya, hukum asal segala sesuatu adalah suci. Sampai ada dalil yang menunjukkan bahwasanya itu adalah najis.
maka yang najis itu lebih sedikit. Makanya yang disebutkan di dalam kitab fikih itu adalah bukan benda suci, tapi kitab-kitab fikih itu akan menyebutkan benda-benda najis karena itu yang sedikit. Karena kalau yang disebutkan benda suci nanti banyak sekali, genteng, lantai, ubin, keramik, nanti kitab fikih penuh sama benda suci nanti. Makanya yang disebutkan adalah yang sedikit. Makanya kalau antum baca kitabul at'imah, maka yang disebutkan adalah makanan yang haram. Kenapa? Karena yang haram itu yang sedikit yang bisa disebutkan. Kalau nanti yang disebutkan adalah makanan yang halal, nanti kitab fikih itu penuh. Rendang, gulai, nanti penuh sama kitab fikih. Para ulama di Timur Tengah nggak kenal rendang, nggak kenal gulai, kan gitu, ya, dan seterusnya. Nah, dalam masalah vaksinasi yang ramai adalah bahwasanya proses produksi sebagian kecil vaksin, saya katakan sebagian kecil, itu bersinggungan dengan yang namanya enzim tripsin yang bersumber dari babi. Jadi caranya adalah kalau nggak salah ya, pankreasnya itu diekstrak, kemudian diambil tripsinnya saja, bukan dagingnya utuh gitu ya. Jangan dibayangin kayak gitu. Nah, maka saya katakan sebagian. Nah, digunakan terutama untuk vaksin-vaksin untuk mencegah penyakit karena virus, kecuali vaksin hepatitis B. Kecuali vaksin hepatitis B. Mengapa? Karena vaksin hepatitis B itu dibuatnya dengan teknologi yang disebut dengan teknologi DNA rekombinan. Itu enggak menggunakan ya, jadi pakai teknologi rekayasa genetik namanya. Nah, masalahnya dalam prosesnya itu enzim tripsin ini itu sudah mengalami proses pencucian, sehingga di produk akhir yang masuk ke dalam tubuh kita itu sudah bebas dari komponen yang berasal dari babi. Nah, ini contohnya ya. Ini gambar yang ada di buku saya ya, buku imunisasi menumbuhkan generasi, ada gambar ini ya. Jadi ketika kita tadi komponen vaksin kan ada antigen, itu virus yang dimatikan atau dilemahkan. Nah, gimana caranya? Caranya adalah virusnya itu ditumbuhkan di cawan kultur kayak gini ya. Nah, kemudian ya, virusnya nanti akan tumbuh. Nah, kemudian untuk manen ya, itu untuk melepas ya, selnya ini dari cawan itu harus ditambahin tripsin, karena selnya itu kan nempel kuat di gelasnya katakanlah ya, nempel kuat dia. Kalau kita langsung cuci itu nggak akan lepas ya. Jadi kalau antum pernah masak ngerak di wajan, nah kira-kira prosesnya kayak gitu kan. Antum susah kalau nyuci cuma antum bilas pakai air biasa kan mungkin nggak bisa lepas itu kotorannya ya. Jadi untuk melepas itu mungkin antum tambahin sabun cuci tertentu atau apa, nah itu yang ditambahin supaya bisa ngelepas ini dari wajannya tadi ya. Nah, itu yang dipakai adalah tripsin karena dia bisa motong ikatan ya dengan dasar wajan ya. Dia bisa motong ikatannya karena kan dia enzim. Nah, ketika itu nanti katakanlah tadi antum nyuci wajan yang ada bekas goreng nasi ya, nanti setelah itu dibersihkan ya, wajannya tadi ya, diputar ya, sehingga nanti komponen tadi airnya kemudian nasinya itu udah dibuang, udah hitam. Itu dengan proses yang namanya sentrifugasi. Jadi nanti bendanya itu yang ini ada di sini, tripsinnya di atas ini ya, di atas botol yang di atas ini ya. Kemudian nanti makanya nanti contoh hasil pengujian ini pas rame-rame MR kemarin ya. Itu kan masyarakat nggak percaya, wah beneran tuh masih nggak ada babinya, sampai diuji laboratorium ya, dideteksi pakai deteksi molekuler PCR namanya ya. Itu negatif semua ya, emang negatif. Kalau nanti sampai positif produk gagal namanya, nggak akan pernah bisa disetujui nanti untuk dipakai, karena nggak boleh ada komponen masuk ke dalam tubuh. Kalau ada masih terdeteksi itu berarti produk gagal. Dan itu berarti pabriknya masalah nanti. Dan itu kecil kemungkinan karena tadi saya sampaikan ya, pabrik vaksin itu harus tersertifikasi oleh WHO. Sampai ada terdeteksi produk kayak gini ya, itu berarti pabriknya masalah
Ya. Meskipun deteksi molekuler ini kalau untuk diterapkan untuk sehari-hari ini agak berat nanti. Antum terkena najis babi. Ya. Yang diajarkan oleh Nabi SAW itu adalah dicuci aja sampai bersih. Ya kan? Dicuci aja wajahnya sampai bersih, nggak perlu sampai 7 kali karena itu hanya najis berkaitan dengan masalah air liur anjing. Tidak bisa dikiaskan dengan babi. Ya, menurut pendapat yang paling kuat. Ya. Ini kalau semuanya harus deteksi molekuler ini masalah nanti kita harus sampel wajahnya ini kalau beneran nggak ini udah bersih dari najis kan gitu. Ini memberatkan kaum muslimin sebetulnya. Ya. Agama yang harusnya itu mudah jadi ribet. Gara-gara dikit-dikit untuk untuk mendeteksi itu harus sampai benar-benar pakai mikroskop ya. Masih ada najisnya apa enggak ya. Ini jangan-jangan antum kalau terkena najis nanti setelah dicuci nanti jangan-jangan masih ada sisa-sisa kecil-kecil itu masih nempel, itu antum harus periksa mikroskop nanti itu beneran suci ya belum. Jangan-jangan ya kayaknya aja suci masih nempel atomnya ya. atau apanya atau molekul najisnya di situ. Yakin antum itu hilang semua molekul-molekulnya, atomnya. Ini makanya sebagian anak belum berdiskusi dengan para ustadz ya. Apakah kalau kita deteksi babi itu harus sampai kayak gini? Nanti kalau kaidah ini dipakai, nanti pencucian najis gimana? Nanti apakah kita harus meriksa semua ke mikroskop? Jadi setiap rumah harus punya mikroskop jadi untuk melihat kecil-kecil. Jangan-jangan nanti ya bekas molekul najisnya itu masih nempel di gelas, masih nempel di wajan gitu. Dan nanti memberatkan kaum muslimin. Agama yang innatina yusrun itu nanti jadi susah. Nah, kaidah dalam mencuci najis ya itu adalah hadis muttafaqun alaih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, yaitu adalah dari Abu Tha'labah Al-Hushani ya, radhiyallahu anhu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, kami tinggal di daerah yang mayoritas penduduknya adalah ahli kitab ya, apakah kami boleh makan dengan menggunakan wadah mereka? Karena ahli kitab asumsinya adalah mereka yang dimakan adalah babi, sehingga wadah-wadah mereka itu ya bekas dipakai ya untuk masak babi. Maka kata Nabi SAW ya, jika engkau mendapatkan wadah mereka, mendapatkan wadah lainnya, jangan makan menggunakan wadah tersebut. Wa in lam tajidu faghsiluha wa kulu fiha. Jika engkau tidak mendapatkan yang lainnya, maka cucilah wadah tersebut dan makanlah dengan menggunakan wadah tersebut. Maka di sini kalau dalam pembahasan ilmu fikih itu Nabi SAW itu mutlak faghsiluha, cucilah dia, tidak sebutkan Nabi SAW cucilah 7 kali ya. Maka ini yang menjadi pendapat yang paling kuat ya, di antara para ulama bahwasanya najis babi itu tidak bisa dikiaskan dengan air liur anjing. Nah, ini contoh yang lain, kasus binatang jalalah, yaitu binatang yang mayoritas makanannya adalah benda-benda najis. Mayoritas makanannya adalah benda-benda najis, ayam atau lele ya. Maka hukum asalnya adalah haram. Nabi Rasulullah SAW an aklil jalalati wa albaniha. Rasulullah SAW melarang untuk mengkonsumsi hewan jalalah dan susu yang dihasilkan darinya. Mengapa? Karena mayoritas makanannya adalah benda-benda najis. Tapi apakah haramnya ini mutlak? Tidak mutlak. Karena ingin mengkonsumsi binatang jalalah, maka caranya adalah binatang jalalah ini dikurung 3 hari dan hanya diberi makanan sesuatu yang hukum asalnya suci. Maka ini perbuatan, dalilnya adalah perbuatan sahabat, yaitu sahabat Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya beliau mengkurung ayam yang biasa ya, makan benda najis selama 3 hari ya. Maka kalau mau ya dikiaskan, binatang jalalah itu lebih parah daripada vaksin. Mengapa? Karena dia makanannya itu nyatu dalam tubuhnya kan, jadi daging, jadi darah. Apakah kemudian haram nggak boleh dikonsumsi? Tidak demikian. Tapi apa? Tapi dikurung dulu 3 hari. Maka sama, bisa kita kiaskan meskipun tidak sama persis ya, dalam kasus vaksin tadi ya, yaitu ketika memang itu ada sesuatu yang bercampur di sana ya, kemudian itu dicuci bersih dan di produk akhir nggak masalah, maka agak kemiripan di sana dengan kasus binatang jalalah. Nah, kaidah fikih dalam memahami vaksinasi itu adalah ad-daruratu tubihul mahdurat. Keadaan darurat itu membolehkan sesuatu yang terlarang.
Dan kaidah darurat, dan ini saya jelaskan panjang lebar di buku tadi ya, itu tidak harus ya, para ulama itu menjelaskan darurat dalam masalah penyakit ya itu harus ya, kemudian harus sakit dulu dan seterusnya. Oleh karena itu ketika MUI itu meyakini ya, nanti akan kami bahas ya, ketika mereka menghukumi bahwasanya vaksin-vaksin yang bersinggungan dengan enzim babi ini hukum asalnya haram, maka kesimpulan apa yang disampaikan oleh MUI? Hukumnya boleh dengan menimbang apa? Dengan menimbang kaidah darurat. Padahal apa? Kalau ada substansi lain pengganti vaksin, maka tentu tidak akan keluar fatwa darurat karena ada penggantinya, ya kan? Kenapa? Darurat itu baru keluar ketika itulah satu-satunya, tidak ada penggantinya. Maka dengan kata lain, MUI mengakui bahwasanya vaksin itu tidak bisa digantikan dengan yang lain. ASI, Tibun Nabawi, Bekam, dan seterusnya. Itu tidak bisa menggantikan fungsi vaksin. Karena kalau bisa menggantikan fungsi vaksin, MUI tidak pernah mengeluarkan hukum haram, tidak pernah memfatwakan halal dari hukum asalnya yang haram. Ya, paham ya? Di sini. Kemudian memahami kaidah yang kedua itu istihalah, ya, yaitu tahoyuru syai'i an tab'ihi wa wasfihi, yaitu berubahnya sesuatu dari tabiat asal atau sifatnya yang awal. Artinya benda najis ya, ketika berubah menjadi benda lain yang hukumnya suci, maka dia mengikuti hukum benda akhirnya. Contohnya apa? Contohnya yang disampaikan oleh para ulama, misalnya ada khamar ya. Kalau sebagian ulama berpendapat bahwasanya khamar itu najis ya, khamar, status najisnya khamar itu dibersihkan oleh para ulama. Jumhur mengatakan, termasuk ulama mazhab Syafi'i yang meyakini bahwa berfatwa bahwasanya khamar itu najis ya. Maka khamar itu najis hukum asalnya, akan tapi kalau dia dibiarkan kemudian lama-lama jadi cuka, itu cukanya jadi suci. Karena apa? Ada proses istihalah di situ. Nah, sama dengan vaksin tadi. Kalaulah tadi itu taruhlah enzimnya itu kemudian menyatu ya dengan produk akhir, katakanlah itu kalau itu masih ada menyatu, maka sebetulnya ketika nanti proses akhir itu sudah berubah dari zat aslinya yang najis, maka bisa digunakan digunakan kaidah istihalah dalam masalah ini. Contoh lainnya apa? Contoh lainnya adalah bensin ya. Bensin itu dari mana? Dari fosil kan? Dari fosil yang diolah. Fosil itu apa? Bangkai yang terendam ribuan tahun yang lalu. Bangkai hukum asalnya najis. Antum kecipratan bensin najis? Tidak najis. Mencuci ya, tapi bukan karena najis, supaya bersih. Kalau kena api biar nggak kebakar, ya kan? Tapi apakah kita tidak mengatakan kita mencuci tangan dari bensin karena bensin najis? Karena apa? Karena bensin suci, padahal aslinya adalah dari bangkai. Mengapa? Karena telah mengalami proses istihalah tadi. Nah, sama dikiaskan dengan vaksinnya. Kalaulah tadi ada komponen yang kemudian menyatu ya, maka meskipun itu tidak menyatu, tapi katakanlah ada sesuatu yang masih nempel di situ, maka itu pada hakikatnya produk akhirnya itu sudah berubah zatnya menjadi zat lain. Apalagi kita pakai kaidah istihla, yaitu benda najis yang sedikit ya, kalau itu dituangkan benda suci lainnya yang lebih banyak, yang itu mengalahkan sifat najisnya, maka itu nanti berubah menjadi suci ya. Makanya salah satu yang disebutkan oleh para ulama, gimana cara mensucikan air yang terkena najis, tambahin aja air yang suci sebanyak-banyaknya. Tinggal diisi baknya dengan air sebanyak-banyaknya sampai sifat najisnya hilang. Kita tidak buang airnya total. Itu salah satu caranya. Saya sampaikan salah satu caranya. Makanya salah satu nah, terjadi ini istihalah dan istikhlaq dalam proses pembuatan vaksin sehingga nanti bisa dipakai. Nah, sebagian orang itu nuntut ya, harus ada sertifikat halal bagi vaksin ya. Padahal tadi saya sampaikan kaidah dalam muamalah bahwasanya hukum asal segala sesuatu adalah halal sampai terbukti ada dalilnya ya.
Dan saya sampaikan fatwa dari para ulama, ya. Yang ini di buku itu tentu kami tidak mengambil kesimpulan sendiri, tapi kami sampaikan juga kesimpulan disampaikan oleh fatwa ulama. Yang misalnya Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid, ya, salah satu muridnya Syekh Utsaimin dan Syekh Ibnu Baz, beliau berfatwa di sini, ya. Karena apa? Vaksin jenis ini bisa digunakan karena istikhalah, mengubah unsur penyusun dan sifatnya. Demikian pula, ya, ini yang ditanyakan langsung ketika umroh atau ketika haji. Ditanyakan langsung ketika rame-rame masalah ini oleh guru kami Ustadz Aris Munandar, ya, ketika beliau sholat di Masjid Nabawi atau Masjidil Haram, lupa saya, ya, dan beliau berkesempatan langsung untuk bertemu dengan Syekh Abdul Aziz bin Abdullah Al-Syekh Hafidhahu Ta'ala. Ditanyakan gimana Syekh tentang masalah vaksin ini yang pada asalnya menggunakan katalisis unsur babi, namun pada produk akhirnya tidak lagi ada unsur babi tersebut, dan beliau menjawab dengan singkat, la ba'sa, alias nggak masalah, ya. Ini imunisasi di Arab Saudi, ya, yang itu lebih banyak vaksinnya, BCG, hepatitis B, DTaP, HIV. Ini vaksin-vaksin mahal ini, makanya pemerintah Indonesia belum mampu beli, karena ini mahal-mahal vaksinnya, ya. Pneumokokal konjugat, MMR itu mahal di sana. Ya, varicella, hepatitis A, ya, ini vaksin-vaksin mahal yang disubsidi oleh pemerintah Saudi, karena pemerintah Saudi itu kaya, ya, secara umum, ya. Sampai pengangguran aja digaji, kan, kalau pernah dengar, ya, pengangguran digaji, apalagi cuma vaksin, penganggurannya digaji, ya. Nah, saya sampaikan di bab terakhir, kalau hukum asalnya mubah, ya, tetapi itu ada kewajiban untuk taat kepada pemerintah ulil amri, ya, maka kita sampaikan salah satu kaidah yang ini menghiasi kitab-kitab Ahlus Sunnah. Kalau antum baca kitab-kitab Ahlus Sunnah zaman dahulu, itu ada satu kaidah penting, yaitu kaidah taat kepada ulil amri. Ya ayyuhalladzina amanu atii'u wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Ya, ya, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan Rasulnya, dan ulil amri kepada kalian. Ya, dan ini yang disampaikan oleh Imam Ahmad, wasam'u wa ta'atu lil a'immati wa amiril mu'minin al-birri wal fajir. Mendengar, kita wajib untuk mendengar dan taat kepada pemimpin atau penguasa kaum muslimin, baik pemimpin tersebut adalah pemimpin yang adil ataupun pemimpin yang jahat, ya. Maka hukum asal dari vaksinasi itu bisa memang mubah. Tapi mengapa terkadang para ulama terkadang, ya, tapi mengapa kemudian kita sampaikan bahwasanya hukum vaksinasi itu bisa jadi wajib? Karena itu dalam rangka ketaatan kepada Amirul Mukminin, ketaatan kepada ulil amri. Selama dan ketaatan kepada ulil amri itu adalah ketaatan yang tidak mutlak, selama itu tidak memerintahkan untuk maksiat. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Selama yang ulil amri perintahkan itu adalah untuk maslahat, maka wajib untuk ditaati. Contoh, ya, pencatatan nikah. Adakah syarat nikah itu, kalau nikah itu harus catatan di KUA dapat buku nikah? Ada? Tidak ada. Tapi mengapa, ya, para ulama kemudian mengatakan bahwasanya, ya, bahwasanya hukum nikah tidak dicatatkan itu sah nikahnya, karena dicatatkan ke KUA itu bukan syarat dan bukan rukun, akan tapi dia berdosa. Mengapa ada berdosa di sini? Mengapa? Karena dia tidak taat kepada ulil amri dalam hal yang ma'ruf. Mengapa kita wajib untuk taat peraturan lalu lintas? Kalau merah harus berhenti, kalau hijau harus jalan, kalau kuning siap-siap berhenti atau siap-siap ngegas. Kalau kuning gimana? Kalau kuning siap-siap ngegas, ya, selama belum merah. Mengapa kok merah kok wajib berhenti? Hukum asal memakai helm. Apa hukum asal memakai helm? Mubah atau satu yang wajib? Mubah. Mau pakai helm atau enggak terserah. Tapi mengapa memakai helm jadi wajib hukumnya? Karena ketaatan kepada ulil amri yang telah membuat peraturan. Maka saya sampaikan di berbagai forum kepada para ikhwah-ikhwah yang sudah ngaji, bisa jadi masalah vaksinasi ini adalah ujian bagi keimanan antum yang sudah ngaji ini untuk mengamalkan kaidah ini, ketaatan kepada ulil amri dalam hal yang ma'ruf. Karena itu ada undang-undangnya. Saya bukan penjilat pemerintah, saya nggak dibayar ngomong kayak gini. Pak Jokowi nggak kenal saya, Bu Menkes nggak kenal saya. Ya.
Tapi mengapa kita sampaikan? Bisa jadi ini adalah ujian bagi antum. Oleh karena itu, apa fatwanya Syekh Shalih Munajjid? Bisa jadi, ya ini yang saya sampaikan. Namun yang lebih kuat adalah bahwa perbuatan ini tidak mengapa, bahkan termasuk ibadah. Loh, mengapa kok akhirnya Syekh Shalih Al-Munajjid mengait-kaitkan vaksinasi dengan bentuk ibadah? Kan hukum asalnya mubah. Mengapa kok akhirnya fatwanya Syekh Shalih Al-Munajjid itu keluar bahwasanya vaksinasi itu dikaitkan dengan ibadah? Karena ada ketaatan kepada ulil amri di situ. Ketaatan dalam hal yang ma'ruf. Ya, selama itu bukanlah maksiat. Dan ini sampaikan ada manfaat yang besar. Kalau tidak patuh kepada ulil amri dalam masalah ini, ada bahaya yang tadi saya sampaikan. Akhirnya ada wabah difteri di sana, ada wabah difteri di sini. Sekarang ada wabah campak dan seterusnya. Dan siapa yang repot? Pemerintah juga keluar duit banyak. Ya. Maka ini yang kesimpulan yang bisa saya sampaikan, ya, supaya masih ada waktu untuk sedikit tanya jawab. Ya, vaksin merupakan program yang sangat efektif mencegah penyakit infeksi, ya. Dan imunisasi itu bukan intervensi individu. Ya, saya sampaikan vaksinasi itu bukan intervensi individu, karena itu adalah intervensi yang bersifat umum masyarakat. Kita ingin agar mayoritas anak atau mayoritas orang dewasa itu sudah tervaksinasi. Supaya apa? Supaya menekan kemungkinan penyebaran penyakit menular, ya. Kemudian siapa tahu nanti, ya, anak-anak antum ada yang jadi dokter, ada yang jadi tenaga kesehatan, ada yang pengen anaknya jadi dokter. Setiap hari kita merawat, ya, pasien kecelakaan, kena darah, kecipratan darah. Maka apa usaha kita agar kita tidak ikut-ikutan tertular penyakit? Vaksinasi. Makanya dulu ketika saya sekolah, ya, itu saya bisa boleh masuk lab, kemudian bisa apa? Karena sampel-sampel saya adalah pasien yang terinfeksi virus hepatitis B dan hepatitis C. Maka saya harus divaksin dulu, divaksin ulang. Nggak percaya dia sama vaksinasi di Indonesia pokoknya. Ini saya udah divaksin di Indonesia, pokoknya divaksin ulang. Baru setelah kadar antibodi dalam tubuh saya setelah 2 minggu dicek itu kebal, baru boleh saya masuk lab untuk melakukan penelitian. Dan itulah, ya, kita ingin, ya, di antara sebagian ikhwah, ya, yaitu anaknya ada yang berkecimpung di dunia kesehatan, ya, yang jadi dokter, jadi perawat, ya, jadi bidan. Karena itu dibutuhkan oleh kaum muslimin, dibutuhkan oleh bahkan sebagian ulama memfatwakan, di antaranya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala di Kitabul Ilmi. Beliau memfatwakan belajar ilmu kedokteran, belajar ilmu teknik industri itu hukumnya fardu kifayah. Mengapa? Karena maslahat kaum muslimin itu tidak akan terjadi kecuali sebagian kaum muslimin itu ada yang menekuni bidang-bidang ilmu ini. Enggak semuanya kudu ngaji, tekun jadi ustadz, ya, jadi ulama. Enggak demikian. Ya. Makanya ketika nanti jadi dokter harus setiap hari berkaitan dengan kecipratan darah, kecipratan pipisnya pasien, ya, kecipratan eeknya pasien, dan seterusnya. Bagaimana perlindungan kita, ya, agar ini? Maka itulah salah satunya adalah dengan vaksinasi, yang itu nanti memberikan kita kepercayaan, ya, kita tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala setelah mengambil sebab yang sifatnya bohir. Ya, itulah yang apa? Ya, dan akhirnya meningkatnya penolakan, ya, kesimpulan terakhir, meningkatnya penolakan terhadap program vaksinasi dapat menyebabkan ancaman pada kesehatan masyarakat. Ini terakhir, kalau ada, ini udah banyak kan? Apakah semua penyakit yang ada sekarang juga sudah ada pada masa dahulu? Jika tidak, apa yang menyebabkan penyakit baru muncul? Tadi saya sampaikan bahwasanya penyakit-penyakit, ya, itu bisa jadi sudah ada sejak zaman dahulu kala. Ya, tadi buktinya saya sampaikan, ya. Mumi-mumi raja dahulu itu mereka terkena penyakit smallpox, terkena penyakit polio, bahkan penyakit TBC. Ya, itu sejak dulu. Hanya masalahnya adalah kapan pertama kali penyakit itu ditemukan dan dideskripsikan dalam ilmu kedokteran.
Ya kan, penyakitnya mungkin sudah ada sejak dulu. Tapi kapan ditemukannya? Kapan ada penemuan penyakit ini sehingga dideskripsikan? Nah, bisa jadi ditemukannya belakangan. Tapi bukan berarti itu belum ada pada zaman dulu. Ya, sebagaimana misalnya sekarang ada penemuan spesies hewan baru. Apakah itu artinya zaman dulu nggak ada? Kan tidak. Itu cuma pada zaman dulu hewan ini belum pernah ditemukan. Belum pernah ada orang yang nyelam sampai dasar laut 1 kilo dari dasar laut, sehingga spesies tertentu belum bisa ditemukan. Tetapi ketika ada orang yang bisa nyelam sampai 1 kilo, akhirnya setelah kedalaman 1 kilometer dia lihat, oh ada ikan ini, ada tumbuhan ini, ya. Makanya penemuan spesies baru itu kan semakin makin banyak. Nah, sama juga dengan penyakit. Dulu nggak ada namanya mikroskop elektron misalnya. Dulu nggak ada teknologi yang bisa mendeteksi virus sampai teknologi molekuler. Meskipun ada penyakit-penyakit baru karena faktor yang lain. Misalnya apa? Sekarang ini yang mulai marak, penyakit kejiwaan karena gangguan game online. Ini penyakit baru memang. Karena apa? Karena pengaruh dari teknologi. Ya, meskipun saya belum tahu apakah ini sudah masuk resmi di buku kedokteran. Tapi sekarang ya, saya belum ngecek ada hoax, saya belum tahu ini hoax atau tidak ya. Sebagian anak-anak dirawat di rumah sakit jiwa karena kecanduan HP. Ini saya belum cek informasinya, ya. Tapi ada penyakit ya, misalkan gaming disorder ya, game terusan sampai ini ya. Jadi ada sebagian penyakit yang itu karena yang penyakit baru yang itu karena proses budaya atau teknologi yang ada sekarang ya. Tetapi penyakit-penyakit yang bisa dicegah dengan vaksinasi itu sudah kita temukan pada zaman yang dahulu. Apakah benar ada di antara produsen obat yang juga menyebarkan penyakit yang dapat disembuhkan oleh obat tersebut? Paham pertanyaannya? Kalau saya punya pabrik antivirus A, saya itu punya virus A-nya, nanti saya sebar. Dan ini itu salah satu konspirasi yang pas vaksinasi MR itu nyebar di Semarang. Dia yang dia percayai adalah chemtrails. Tahu chemtrails? Chemtrails itu kalau antum lihat pesawat, kalau lewat itu kan ada awan putih yang lurus aja. Paham ya? Itu chemtrail namanya. Nah, sebagian orang meyakini bahwasanya chemtrail itu adalah pembawa virus. Lihat itu loh, di Semarang kok banyak chemtrailnya sekarang pas sebelum vaksinasi MR. Oh, itu virusnya disebarin dulu. Oh, itu kalau disebarin dulu, itu yang mati nggak cuma bayi, yang kita-kitanya juga ikut mati. Makanya saya sampaikan, kalau vaksin itu adalah konspirasi, yang pertama kali mati adalah peneliti vaksinnya. Saya sampaikan, kalau vaksin itu adalah konspirasi, yang pertama kali mati adalah yang meneliti vaksin sama tenaga kesehatannya. Ya. Makanya kalau kita memanipulasi virus di laboratorium itu nggak boleh cuma pakai gini, ya, gamisan, nggak boleh. Pakainya kayak astronot. Pernah lihat tuh pakainya astronot? Ya, dari atas sudah di ini, kemudian bajunya, dan itu bajunya khusus. Ada kebocoran di situ, siapa yang mati pertama kali? Peneliti vaksinnya. Ya. Jadi kalau ada teori sampai pernah ada kebocoran ya, di salah satu jadi kalau lab-lab yang tempat pengujian vaksin itu dibuat tekanannya negatif. Antum paham kan sistemnya tekanan negatif? Kalau ada tekanan negatif itu udara nggak bisa keluar kan? Kan udara mengalir dari tekanan tinggi ke tekanan yang lebih rendah. Itu kan pelajaran SMA. Nah, lab itu dalamnya dibuat tekanan negatif supaya apa? Kalau ada virus yang lepas dalam tanda petik nggak bisa keluar, dia keluar lingkungan. Yang mati siapa? Yang ada di dalam lab kan? Gitu. Ya. Jadi ini salah satu konspirasi yang yang juga ini. Misalkan dari obat kanker, wah sebetulnya obatnya udah ditemuin, tapi disembunyiin sama pabrik farmasinya. Ya, ini padahal orang itu berlomba-lomba untuk bisa nemuin obat. Kalau dia bisa nemuin obat, meraih Nobel Prize dia. Ya, di bidang kedokteran.
ya gitu. Nggak ada untungnya disembunyiin. Untungnya disembunyiin, malah nggak bisa jualan kan. Bagaimanakah keamanan produk kosmetik? Contohnya yang dituliskan no animal testing. Lihat, dia disetujui oleh Badan POM ataukah tidak. Cek di websitenya Badan POM. Hati-hati. Nanti kalau antum pakai pengennya putih malah jadi bengkak semua wajahnya. Ini harus hati-hati nih. Ya. Bapak-bapak ini yang beli antum praktek untuk istrinya ini harus hati-hati. Dicek sekarang di Badan POM udah disetujui atau belum. Karena Badan POM yang memiliki otoritas untuk ngecek, ya. Maka antum bisa lihat nanti di websitenya Badan POM, ya, cari websitenya, kan sekarang udah smartphone kan, smartphone, nanti antum cari di websitenya Badan POM, kemudian masukkan nama produknya atau nama produsennya atau ya nama produsen, nama produk, atau ada nomor registrasinya. Jadi kadang ada nomor registrasinya, nah itu antum bisa masukkan nomor registrasinya ke websitenya Badan POM. Udah ini atau belum, ya. Ustadz, bagaimana jika yang menggembosi vaksinasi adalah tenaga kesehatan sendiri? Ini yang jadi masalah buat kami. Ya. Karena apa? Karena ketika yang berbicara itu adalah dokter, yang tampilannya dokter, apalagi tampilannya itu ngaji, punya jenggot dan seterusnya, ya. Ini lebih menyihir massa. Yang tadi saya sampaikan, ya. Untuk ngajak orang itu cara ampuh, pintu masuknya adalah ideologi. Apalagi ditambah dengan yang ngajak itu dokter plus punya jenggot, celananya cingkrang, ini lebih menyihir lagi. Maka ini PR kami, ya, untuk apa? Yang ini saya juga masih berpikir, ya, tanpa melakukan tahdzir di depan umum, ya. Karena ini nanti masalah kalau saya sampai sebut nama, sebut merek, ya. Dari sisi maslahat mafsadah ini saya masih menimbang-nimbang gimana cara mengingatkan agar kita itu yang kita ingatkan kepada masyarakat adalah kaedahnya. Siapa saja yang ngomong nggak sesuai dengan kaedah ini maka jangan diikuti, bagaimanapun tampilannya, kan gitu. Karena saya kenal dengan seorang nakes yang dia juga seorang anti-vax, maka ya sebisa mungkin dinasihati, ya, dan dipahamkan gimana caranya lah supaya bisa dipahamkan. Ini sulit juga, ya, sebagian saya juga tahu di sebagian media sosial, ya, akun-akun yang dokter kemudian ngajak-ngajak nggak vaksin dan seterusnya, itu memang masalah nanti, ya. Tapi semoga itu nanti jadi PR kami, ya, untuk mengedukasi masyarakat agar ada model-model semacam ini itu bisa diatasi. Afwan Ustadz, ana mohon nasihatnya. Istri ana sejak kuliah sampai sekarang kami sudah dikaruniai 2 orang anak, masih punya impian yang besar untuk berjuang di dunia kesehatan. Salah satu impiannya adalah belajar di universitas di luar negeri. Istri saya seorang perawat yang sekarang bekerja di NGO zakat. Bagaimana Ustadz ketika seorang perempuan ingin memiliki mimpi seperti itu? Ana pribadi masih ada keinginan bahwa istri baik di rumah fokus mendidik anak. Sekian pertanyaan Ana. Ya. Bekerja di luar rumah itu tidak mutlak haram untuk muslimah, tergantung jenis pekerjaannya, ya, tergantung jenis pekerjaannya, apalagi pekerjaan yang masih sesuai dengan kodratnya sebagai seorang perempuan, misalnya jadi guru, ya, dan termasuk, ya, semoga yang masuk di dalamnya adalah tenaga kesehatan perempuan, yang itu masih kita butuhkan sekarang, terutama untuk, ya, merawat, ya, pasien-pasien wanita. Karena kalau tidak ada repot kita. Kalau nggak ada dokter kebidanan perempuan, nanti semua yang lahirin dibantu dokter laki-laki gitu. Rela bapak-bapak yang bantu kelahiran istrinya dokter laki-laki. Rela? Ya. Ya. Makanya kita alhamdulillah. Makanya kalau antum, ya, salah satu, ya, tadi yang ana nasihatkan, kita masih butuh, ya, tenaga kesehatan yang itu mengenal agama, mengenal din, ya. Entah itu dokter, kalau dokter spesialis atau perawat atau bidan, ya. Karena nanti ketika, ya kami banyak di Yayasan Pendidikan Islam Al-Azhar itu kita punya peduli muslim. Itu kalau ada daerah-daerah bencana, ya, kita juga butuh, ya, para perempuan yang nanti juga merawat yang korban-korban yang juga perempuan.
ya. Maka dengan catatan adalah bahwasanya ketika bekerja di luar rumah, ya, itu tetap memperhatikan adab-adab sebagai seorang muslimah, ya, dari sisi pakaian, dari sisi bergaul dengan laki-laki, berbicara dengan lawan jenis secukupnya, ya, tidak kemudian yang lain-lain, ya. Maka insya Allah ini, ya, tentunya dengan tidak melupakan tugas pokoknya sebagai seorang ibu di rumah, ya, dan seterusnya. Maka ini adalah suatu hal yang tidak perlu dibenturkan ketika masih bisa dijalankan secara bersamaan, ya. Karena banyak sekarang, ya, terus terang kita butuh juga banyak dokter perempuan, ya, atau tenaga kesehatan lain yang juga perempuan. Gimana caranya memvaksin anak laki? Anak saya umur 2,9 tahun. Ya, maka caranya adalah antum datang ke dokter spesialis anak, kemudian minta dijadwalkan ulang. Ya. Kalau udah 2,9 tahun itu nggak bisa lagi ke puskesmas. Ya, harus dibuat jadwal. Antum datang ke dokter spesialis anak, kemudian antum bilang, ya, telat vaksinnya, kemudian nanti akan dijadwalkan lagi, ya, sama dokternya. Bagaimana menjelaskan kepada pasien mengenai vaksin, apalagi seorang bidan yang sehari-harinya memberikan imunisasi kepada pasien? Maka antum harus banyak-banyak membaca masalah imunisasi, ya, nggak ada cara lain, ya, harus banyak-banyak membaca, kemudian menjelaskan dengan cara yang mudah diterima oleh masyarakat. Apa yang harus dilakukan bidan mengenai vaksin tersebut? Ya, antum harus paham, ya, gimana caranya, SOP, prosedurnya memberikan vaksinasi, dan itu ada latihannya. Makanya untuk memberikan vaksinasi itu tidak semua petugas kesehatan, tapi harus yang sudah terlatih dari sisi gimana cara dia nyuntiknya, gimana cara dia memberikan pelarut, dan seterusnya. Anak saya kedua tidak ikut imunisasi lengkap karena paham konspirasi dan lain-lain itu tadi, ya. Alhamdulillah ini ada yang tercerahkan, ya. Alhamdulillah ada manfaatnya kita membuat kajian ini, ya. Bagaimana solusinya sekarang, Ustadz? Ya. Beberapa imunisasi sesuai anak-anak saya usia 10 tahun tadi caranya, ya. Caranya adalah, ya, sesuai dengan masalahnya. Kalau sebetulnya imunisasi itu kan disubsidi sama pemerintah, gratisan imunisasi itu. Tapi ketika antum telat usianya, ini yang masalah, karena tidak lagi disubsidi karena sudah telat. Makanya kalau antum punya rezeki yang lebih, ya, ditanyakan kepada dokter, kemudian ditanyakan kira-kira bisa antum untuk jangkau, ya, yang kira-kira bisa antum jangkau. Imunisasi yang penting-penting. Kalau anak antum perempuan, ya, usahakan dapat imunisasi TT, kemudian usahakan dapat imunisasi hepatitis B, usahakan dapat vaksinasi MR tadi, ya, untuk vaksin, kemudian dapat vaksin polio, ya. Jadi seperti itu caranya. Mungkin kalau semuanya nanti sebagian kalangan mungkin berat, ya, maka mungkin antum tanya kira-kira mana yang diprioritaskan kalau secara finansial antum terbatas, ya. Jadi kalau nggak kena paham misalnya, beres ini, nanti tinggal datang ke puskesmas tiap pekan, ya, gratisan semua. Jangan sekarang menyusahin diri sendiri, kan? Yang harusnya gratisan malah sekarang harus bayar. Atau kalau di sekolah itu ada bulan imunisasi anak sekolah, BIAS, itu juga antum bisa ikutkan BIAS nanti, ya. Ini periodik, ya. Apakah vaksinasi hanya untuk virus? Tidak, ya, vaksinasi itu untuk semua penyakit kuman. Ya, ada virus, ada bakteri. Bagaimana dengan parasit, Toxoplasma gondii? Belum ada vaksinnya. Untuk parasit itu belum ditemukan vaksinnya. Tadi saya sampaikan malaria, ya, itu salah satu penyebabnya adalah diinfeksi oleh parasit namanya Plasmodium, ya. Tapi belum ada vaksinnya sampai sekarang, meskipun kita berusaha untuk nyari vaksinnya, ya, maka parasit itu belum ditemukan, ya. Mohon diterangkan, ya, kegunaan atau pentingnya booster vaksinasi, ya, karena di masyarakat seringkali terlupa untuk melakukan booster. Booster itu untuk penguat tambahan,
Nah, jadi ketika kita melakukan pertama kali itu sudah terbentuk kekebalan. Akan tapi gimana caranya kita bisa memelihara kekebalan dalam tubuh ini supaya bisa lebih lama ya. Ketika nanti ada infeksi beneran di waktu yang lebih lama itu kita masih bisa terlindungi, yaitu caranya adalah dilakukan dengan cara booster, divaksin ulang. Ya, supaya supaya kekebalannya itu lebih awet, lebih berkesinambungan istilahnya. Yaitu pentingnya booster. Ya. Maka gimana kalau lupa? Ya, kalau lupa dijadwal ulang, dapat booster lagi. Ya. Makanya kalau anak-anak kedokteran, ada yang kedokteran di sini? Nggak ada. Oh, ada di belakang ya. Kalau mau koas itu wajib booster hepatitis B. Kalau mau koas itu wajib booster hepatitis B. Mengapa? Di Indonesia itu hepatitis B masih banyak. Endemik hepatitis B. Kalau kita ngerawat pasien kecelakaan, kita nggak tahu dia hepatitisnya positif atau negatif. Kan? Kalau kita nggak tervaksinasi hepatitis B, masalah. Kalau nanti ternyata perlindungannya nggak maksimal. Makanya tadi saya sampaikan, meskipun saya di Indonesia itu sudah tervaksin hepatitis B, ketika saya sekolah di Belanda, ngambil sampel dari pasien, darah pasien, itu saya harus dibooster ulang lagi. Untuk apa? Untuk meyakinkan, memastikan bahwasannya kekebalan tubuh saya maksimal. Semoga ini bermanfaat ya. Mungkin sedikit yang saya sampaikan tadi semoga bermanfaat ya untuk mencerahkan antum ya. Intinya adalah ya, agama itu kita dibangun di atas kaidah-kaidah ilmiah. Ya, agama Islam itu adalah agama yang ilmiah. Tidak semua klaim atas nama agama itu kita terima. Ya, tidak semua klaim atas nama agama itu kita terima. Elit-elit politik itu mereka ketika membuat partai Islam apa jargonnya? Politik Islam. Tapi apakah betul bahwasanya itu adalah Islami? Tidak demikian. Maka hati-hati setiap klaim yang diatasnamakan agama untuk memengaruhi antum, ngajak-ngajak supaya tidak usah vaksin, nggak usah minum obat, nggak usah ke dokter, nggak usah ke rumah sakit. Ya. Itu antum harus kritisi. Nah, sekarang orang itu membuat istilah macam-macam. Semuanya diklaim Tibun Nabawi. Semuanya diklaim Tibun Nabawi. Herbal sama dengan Tibun Nabawi. Sejak kapan definisi Tibun Nabawi itu sama dengan herbal? Ya. Kemudian istilah yang tadi saya sampaikan, ya, juru sehat Rasulullah, ya, persalinan syar'i, persalinan Qur'ani, Quranic birth ya. Orang itu bikin istilah sekarang persalinan Qur'ani. Dalilnya surat Maryam. Ya. Kemudian apalagi diet ala Rasulullah misalnya. Maka semua kita yang sudah paham kaidah, kita paham bahwasanya ini bukan bahasa para ulama. Bukan bahasa para ulama. Karena tadi hati-hati menisbatkan sesuatu kepada Nabi SAW. Karena sesuatu yang dinisbatkan kepada Nabi SAW itu harus terbukti, baik itu dari sunnah fi'liyah atau sunnah qauliyah atau sunnah takririyah. Itu semua kita pelajari dalam ilmu usul fikih. Ya, maka semoga ini yang bermanfaat. Saya tutup subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke panitia.